itu harus bisa mengadvokasi dirinya agar nyaman dalam melaksanakan profesinya juga, dan itu juga kita harus tahu bagaimana guru itu harus bersikap dalam menghadapi mungkin isu-isu atau perlakuan siswa kita di sekolah. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama kita ngobrol bareng, kita nanti belajar bersama bagaimana sih kita harusnya sebagai guru itu dapat meminimalisir, setidaknya kita mengadvokasi diri kita sendiri. Nah, jadi bertanya-tanya sih, apa sih sebenarnya sesi belajar advokasi? Apa guru itu perlu belajar advokasi? Mari kita sama-sama belajar bareng malam ini bersama rekan kita atau teman kita, Bapak Abdul Mujib. Selamat malam, Pak Abdul Mujib. Malam Bu Elda, malam Pak Lutfi, malam teman-teman semua. Selamat malam, Pak. Begitu juga Pak, selamat malam Pak Lutfi Alam. Ya, baik Bu Helda. Selamat malam Pak Muji, Bu Helda, rekan-rekan belajar se-Nusantara. Selamat malam teman-teman guru belajar. Oke. Terima kasih Pak Lutfi, Pak Abdul Mujib. Senang sekali malam ini kita masih bisa melaksanakan 11 kedua ya Pak ya. Yang waktu lalu kita sudah melaksanakan 11 yang pertama. Nah, itu banyak antusiasme dari guru-guru dan itu malah bertanya-tanya di grup kapan lagi gitu, karena memang kita sebagai guru harus bisa apa ya namanya, bukan hanya mengajar di kelas, tetapi juga kita lihat fenomena isu-isu terkini, banyak guru yang sebagai profesi itu menjadi sorotan para orang tua murid malah ya. Nah, di sini malam ini saya tidak akan berlama-lama lagi karena ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Nah, sebelum tadi saya memulai pembukaan, saya tadi sebenarnya mau berpantun nih Pak Mujib, Pak Lutfi. Izinkan sekali saja ya. Oke. Anak darah menjadi biduan. Cakep. Cakep. Cari alamat. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Semoga kegiatan malam ini membawa manfaat. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi kita ini kan malam ini hanya seringnya tuh diskusi. Jadi nanti mungkin Pak Mujib sama Pak Lutfi akan memberikan apa ya pemaparan, kemudian nanti akan menjelaskan apa-apa saja fenomena atau isu-isu yang sedang berjalan saat ini. Nah, mungkin nanti sambil kita alurnya ngobrol, terus nanti mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti akan saya persilakan. Nah, untuk mempersingkat, mengefisienkan waktu kita malam ini, silakan Pak Mujib atau Pak Lutfi yang akan memaparkan diskusi kita malam ini. Oke. Baik, Bu Elda, Pak Lutfi izin ya, mungkin kita ngobrol santai aja malam ini ya, teman-teman semua. Senang sekali malam ini kita ketemu lagi di 11 yang kedua sesi belajar advokasi. Tentunya malam ini saya melihat ini teman-teman saya juga tentunya di seluruh Nusantara ya. Salam, saya perkenalkan saya Abdul Mujib. Saya di sini dari Hulu Sungai Tengah di Kalimantan Selatan ya. Teman-teman, kayaknya kita semua nih terhubung dengan ruang Zoom ini di seluruh Nusantara, dan juga saya melihat teman-teman saya dari Kalsel nih juga banyak nih, terutama juga teman-teman dari Tanah Laut, dari Sungai Tengah juga. Ini tentunya malam ini kita kembali bertemu untuk belajar ya teman-teman. Dan tentunya kita mengalir aja ya sambil ngobrol kita bertiga juga dengan Pak Lutfi, dengan Bu Hilda. Nah, teman-teman juga boleh ngobrol atau komentar di kolom chat atau apa untuk bisa saling kita mungkin saling respon atau apa tentang topik kita malam ini ya. Nah, tentu ya betul ya apa yang disampaikan Bu Hilda tadi. Tentunya topik kita malam ini saya melihat ini adalah keresahan kita bersama ya teman-teman. Karena kita melihat hampir berita-berita online, bahkan dari konten-konten Instagram ataupun Facebook atau lainnya, tidak jauh, tidak apa nama, dari mengulas tentang keresahan-keresahan guru, ketakutan-ketakutan guru gitu ya, di sekolah yang mungkin berbeda daripada mungkin masa-masa dulu ya teman-teman. Artinya banyak sekali kasus guru-guru yang apalagi yang sekarang masih bergulir, kasus beliau Ibu Supriyani yang mungkin
apa namanya beliau ada teman kita yang mungkin seperjuangan juga dan bersamanya anak. Nah, tentunya ketika melihat kasus-kasus ini kita berpotensi terjerat hukum, kemudian ada konflik yang terjadi antara kita dengan murid, kita dengan orang tua, dan ini mungkin sangat apa namanya masif sekali nih berita-berita yang beredar nih. Dan tentunya bahkan juga banyak konten-konten sarkas ya teman-teman, bahwa kayaknya guru takut nih menegur anak, menegur murid di sekolah, nanti guru nih yang akan kena batunya gitu ya. Nanti salah sedikit atau apa, kita yang akan berisiko gitu. Ini tentunya ada ketakutan kita bersama nih yang mungkin akan membawa obrolan kita malam ini ya, kayaknya apa namanya curhatan teman-teman ataupun cerita teman-teman, bahkan juga saya di sekolah juga mungkin agak berbeda ya, jauh yang sekolah sekarang dengan masa dulu ketika awal saya ngajar juga jauh berbeda nih. Bagaimana pola interaksinya, pola komunikasinya, bahkan mungkin apa namanya keresahan-keresahan kita ini mungkin selalu ada gitu ya. Itu sih yang saya lihat Bu Hilda, yang juga saya yakin diresahkan oleh teman-teman. Mungkin Pak Lutfi boleh juga bercerita nih kira-kira dari Pak Lutfi. Silakan Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan guru belajar se-Nusantara, mengawali kegiatan kita ya. Tadi Pak Mujib sudah menyampaikan. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan BPN KGBN yang telah membuat sebuah kegiatan melalui bidang advokasi dan kebijakan pendidikan, yakni kegiatan yang diberi nama kegiatan 11 sesi belajar advokasi. Ini memasuki seri 2 Bapak Ibu, dan tentu harapan kita bersama masih berlanjut dengan seri-seri, tentu dengan topik-topik aktual yang terkait dengan advokasi dan kebijakan pendidikan. Nah, baik Bapak Ibu, Ibu Helda sudah mengawali sebagai moderator, tadi sudah mengawali dengan sangat baik. Pak Mujib juga sudah memberikan gambaran tentang keresahan guru pada hari ini. Saya langsung saja Bapak Ibu, betul sekali bahwa mungkin hari ini yang paling viral adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Mujib, konten-konten yang menurut saya itu adalah bentuk-bentuk parodi yang memperlihatkan sikap abai guru terhadap proses pembelajaran ya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Helda. Nah, baik Bapak Ibu, yang paling menarik bahwa sepertinya yang paling semangat untuk menyebar konten-konten dalam bentuk parodi ini adalah rekan-rekan guru. Nah, ada dua mungkin yang diharapkan mengapa Bapak Ibu guru. Saya membuktikan hampir di setiap grup guru yang saya ada di dalamnya, konten-konten itu gampang sekali beredar Bapak Ibu. Dan bahkan sebagian besar guru itu bersemangat menyebar parodi-parodi yang memperlihatkan keresahan guru ya. Saya melihatnya bahwa mengapa membuat parodi seperti itu karena bentuk keresahan. Nah, pada malam advokasi ini izinkan saya mengatakan bahwa itu sebagai bentuk protes. Boleh kita katakan adalah sebagai bentuk perlawanan. Tetapi di sisi lain perlu juga kita antisipasi Bapak Ibu. Bahwa yang pertama mungkin itu bentuk protes yang realistis, bentuk perlawanan kecil dengan harapan paling tidak mungkin Bapak Ibu guru ingin mendapatkan dukungan empati dan simpati dari masyarakat. Itu yang diharapkan. Kita guru mungkin ingin dikasihani bahwa seperti ini loh rumit dan komprehensifnya profesi kami. Tapi di sisi lain Bapak Ibu, jika kita mendapatkan orang tua yang kritis, itu dengan gampang saja mereka mengatakan. Beredarnya video itu secara masif itu menggambarkan ya satu saja orang tua yang mengatakan bahwa loh seperti inikah mental
Bapak Ibu guru, Pak Lutfi, dalam menghadapi dinamika peserta didik hari ini yang kita prediksi akan jauh lebih menantang di masa yang akan datang. Nah, ini Bapak Ibu, makanya advokasi hari ini, advokasi pada malam hari ini, saya yakin Pak Mujib, Bu Helda, dan rekan-rekan bidang advokasi tentu ingin memberikan advokasi yang bersifat paripurna, advokasi yang bagaimana profesi ini kemudian kita maksimalkan, mungkin dengan memaksimalkan kode etik ya Bapak Ibu, ini yang paling penting. Jadi tadi ya saya biasa bercanda Bapak Ibu, untungnya malam hari ini advokasi kemudian membuat sesi diskusi. Jika tidak, maka konten-konten itu akan beredar tanpa refleksi, kemudian konten parodi-parodi itu akan muncul kemudian tanpa refleksi. Malam hari ini terima kasih kepada kawan-kawan advokasi, kita semua bisa berefleksi bahwa di satu sisi kita sedang protes terhadap profesi kita, tapi di sisi yang lain ketika kita tidak mampu memberikan informasi yang proporsional, maka itu dikatakan, maka kita bisa dianggap sebagai kelompok yang sangat lemah dalam menghadapi tantangan kita sebagai seorang guru. Nah, ini yang menarik mungkin Bu Elda ya, bagaimana keresahan-keresahan itu. Jadi saya ajak kawan-kawanku, rekan-rekan guru belajar, mari kita mengadvokasi profesi ini secara paripurna dengan mengedepankan mungkin kode etik ya. Jadi kuat dari dalam, kemudian tahan dari luar. Jadi untuk menjaga marwah profesi ini, advokasi salah satu bagiannya adalah bagaimana teman-teman di KGBN memastikan bahwa profesi ini berjalan dengan baik, tentu di jalur kode etik yang senantiasa kita bangun, Bapak Ibu. Ya, mungkin seperti itu dulu rekan-rekan Pak Mujib dan Bu Helda. Saya kembalikan ke Bu Helda. Terima kasih Pak Lutfi. Tadi sudah sedikit menggambarkan ya Pak ya, ternyata dari tayangan atau video-video yang viral-viral itu saat ini terhadap apa ya, profesi guru, dan yang dimana di situ guru jadi seperti apatis atau gimana gitu ya Pak ya, malah membiarkan. Nah, itu adalah salah satu bentuk protes atau salah satu perlawanan ya Pak ya, secara tidak langsung, bahwa guru itu seperti itu kalau misalnya sudah tidak peduli lagi. Nah, itu akan bagaimana nanti nasib murid-muridnya. Nah, setelah kita melihat fenomena-fenomena seperti itu Pak, apa sih yang melatar belakangi rasa resah guru itu, dan bagaimana juga solusi yang diharapkan Pak agar kita sebagai profesi guru ini bisa aman gitu dalam menjalankan profesinya. Gimana Pak Mujib atau Pak Lutfi nih? Boleh Pak Lutfi dulu deh, silakan. Silakan Pak Lutfi. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Mujib, moderator kita pada malam hari ini, Bu Helda beserta rekan-rekan guru belajar ya. Nah, saya yakin kita bukan hanya menjadi penonton atau penyimak dari segala fenomena tantangan terhadap profesi ini, tetapi kita menjadi bagian daripada ekosistem pendidikan kita yang saya yakin dan saya cukup percaya bahwa kita mengalami semua dinamika yang seperti itu. Terkait dengan solusi terhadap bagaimana profesi ini berjalan, kembali saya tegaskan ya Bapak Ibu, bahwa pada bidang advokasi dari kawan-kawan kita di KGBN itu tidak memandang advokasi hanya sebagai aspek hukum saja, tetapi bagaimana menghadirkan advokasi yang paripurna, mengajak bahwa bagaimana aspek guru ini dikuatkan memang dengan kode etik, ditambah dengan 4 kompetensi itu yang harus didengung-dengungkan ya Bapak Ibu. Paling tidak saya mengajak, ayo deh kita selalu membuka 4 kompetensi itu, kompetensi profesional, pedagogi, kompetensi sosial, dan saya pikir itu menjadi pendukung untuk bagaimana rel profesi ini berjalan di. Oh, jelas kok Bu Helda. Silakan Pak Lutfi lanjut. Oh iya,
Suara saya kedengaran ya Pak Mujib? Jelas Pak Lutfi. Oke, saya pikir seperti itu. Advokasi versi KGBN itu tidak menyangkut dengan hukum, artinya tetap itu nanti tadi pertanyaannya apa sih solusi-solusi yang bisa ditawarkan ya Pak Mujib terkait dengan bagaimana menjaga marwah profesi ini dan bagaimana profesi ini kemudian tetap menjadi nilai tawar dan menjadi profesi yang mulia. Karena kemuliaan itu tidak datang begitu saja. Jika guru itu selalu mengeluh, menyalahkan orang lain, kemudian tidak mampu berdaya, maka itu juga tidak maksimal. Terkait dengan solusi-solusi, mungkin kami di bidang advokasi ya Bu Helda, obrolan-obrolan sederhana mungkin salah satunya adalah kita harus mengakui Bapak Ibu bahwa sebagai guru yang anggotanya begitu banyak, tentu kita harus punya wadah yang legal formal terkait dengan advokasi. Nah, kami di KGBN di tahun pertama ini sebagai bidang yang baru, Pak Mujib dan Bu Helda sedang menggagas itu. Mudah-mudahan dan kami sudah melakukan proyek percontohan di 3 BPK KGBN, mudah-mudahan bisa berjalan maksimal Bapak Ibu. Insya Allah ke depan kita punya organisasi resmi terkait dengan wadah advokasi, khususnya teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, solusi yang bisa kita hadirkan untuk yang kedua tentunya adalah kembali ke kode etik. Kode etik menjadi sesuatu yang sangat vital, sesuatu yang sangat esensial dan substansial dalam menjalani profesi sebagai seorang guru. Kemudian yang selanjutnya mungkin sebagai guru atau kawan-kawan pendidik, tentu kita butuh dukungan bagaimana kemudian, karena ya seperti yang kita rasakan bersama, selain mendidik dan mengajar sebagai seorang guru, kita tidak bisa mari deh Bapak Ibu kita menjadikan diri kita sebagai orang tua yang dipastikan tidak akan pernah menyerah terhadap murid-murid kita. Ini salah satu solusi mungkin yang saya bisa tawarkan. Mari tetap menjadi orang tua bagi anak-anak kita dan dipastikan bahwa bagaimanapun dinamika yang berkembang, kita tidak akan menyerah tentang bagaimana perkembangan anak dan dinamika tantangan dunia pendidikan ke depan. Yang keempat, ini sesuatu yang tentunya kita harapkan bersama ya Bapak Ibu, bagaimana profesi guru ini tanpa intervensi kemudian bisa berjalan secara otonom, tapi itu harus didukung oleh kompetensi Bapak Ibu. Mari kami juga mengajak masyarakat berikan kepercayaan kepada kami, kepada guru untuk menjalankan profesi mendidik dan aktivitas pendidikan ini dengan nyaman. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa kolaborasi adalah kunci dari sekian banyak program-program, khususnya terkait dengan profesi guru. Bantu guru untuk terlibat bersama-sama, menuntun murid dalam menumbuhkan bagaimana minat bakatnya bisa tersalurkan dengan baik. Mungkin seperti itu Pak Mujib, nanti akan dilengkapi oleh Pak Mujib ya, solusi-solusi tawaran-tawaran. Mungkin Pak Mujib akan menyampaikan strategi-strategi teknis dalam menghadapi persoalan-persoalan yang kita hadapi bersama pada situasi sekarang ini. Silakan Pak Mujib. Terima kasih Pak Lutfi. Izin ya mungkin menjawab dari pertanyaan Bu Helda juga. Tadi Pak Lutfi sudah mengulas tentang tentunya solusi-solusi yang mungkin berupaya kita tawarkan dan saling bantu untuk bersama-sama saling menguatkan untuk kita yang bersama-sama melindungi diri kita dan melindungi profesi kita, yang tentunya solusi-solusi yang disampaikan Pak Lutfi tadi merupakan rangkaian-rangkaian percakapan yang berupaya kita selalu upayakan kita buka bersama ya, dan kita berupaya agar ini bisa kita kerjakan dengan gotong royong. Mungkin sedikit berkilas mungkin analisa saya ya, mungkin sebelum saya mengulas tentang solusi, saya yakin mungkin dari latar belakang masalah kenapa sih seperti ini keadaannya, kenapa berita-berita berseliweran tentang guru-guru yang mungkin terzalimi, ada konflik, ada guru dipukul murid,
kemudian guru dipukul oleh orang tua, kemudian guru dilaporkan dan segala macam. Kenapa sih bisa seperti ini ya keadaannya gitu ya? Dan saya yakin teman-teman juga merasakan apa namanya kejadian yang sama dan merasakan pemikiran yang sama dengan keadaan-keadaan seperti ini. Dan saya yakin juga teman-teman melihat hal itu. Tapi saya mau izinkan saya berupaya mungkin menyampaikan mungkin analisa dari pemikiran saya kenapa sih ini terjadi gitu ya teman-teman. Saya meyakini ini terjadi mungkin hanya karena ketidaksinergian kita antara semua gitu ya. Antara kita, orang tua dan seluruhnya, sebenarnya kita punya mimpi yang sama. Kita, guru dan orang tua dan juga warga sekolah punya mimpi yang sama. Semuanya bermimpi agar anak-anak kita itu dapat apa namanya mengembangkan potensinya, dapat mendapatkan tuntunan dan pembelajaran yang tentunya diharapkan maksimal. Semuanya punya mimpi itu. Semua bermimpi agar yang selalu yang terbaik buat anak-anak kita, buat murid-murid kita. Semuanya punya mimpi yang sama gitu ya. Tapi kesamaan mimpi ini terkadang tidak terkomunikasikan. Saya melihat itu sih teman-teman. Artinya eh, terkadang mungkin kita lebih nyaman saling menyalahkan daripada saling menguatkan gitu ya teman-teman. Saya yakin teman-teman juga di samping sebagai pendidik juga ada yang berperan sebagai orang tua. Mungkin beda ya antara dulu dengan sekarang gitu ya. Dulu mungkin peran kita memang untuk peran kita di sekolah bagaimana bersama anak itu hampir dibebankan kepada guru gitu ya. Artinya begitu anak kita sekolah sampai pulang itu orang tua menekankan bahwa itu adalah tanggung jawab guru gitu ya. Begitu juga kita guru mungkin bisa membersamai dari jam masuk sampai jam pulang. Ketika di rumah, kita mungkin menekankan bahwa ini adalah tanggung jawab orang tua. Saling-saling lempar tanggung jawab. Dulu mungkin apa namanya tidak seperti sekarang keadaannya ya. Mungkin keadaan sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu. Kita tidak bisa lagi saling apa namanya memisahkan antara peran ini. Kita tidak bisa lagi guru ya guru, orang tua ya orang tua, tidak bisa lagi, kita harus gotong royong sama-sama gitu ya. Kita harus bisa membuka komunikasi, saling ngobrol gitu ya. Artinya untuk menuntun anak kita ini kita harus gotong royong sama-sama. Yuk bantu guru gitu ya. Ayo teman-teman orang tua bantu nih guru. Kita tidak bisa sendirian untuk bersama anak kita. Begitu juga para orang tua. Kita sebagai guru siap membantu orang tua. Kita ayo sama-sama yang terbaik buat anak kita. Juga kita tidak bisa sendirian, guru tidak bisa sendirian untuk menanamkan anak-anak kita. Guru butuh dukungan orang tua gitu ya. Artinya ketika anak di rumah, ini tentunya orang tua yang punya eh, apa nama waktu yang luas dan tentunya lebih dalam, ini bisa saling terjalin sinergi yang akan terus berkelanjutan. Ketika komunikasi ini sudah terbangun, bahwa kita sama-sama bekerja untuk anak-anak kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, yang tentunya tidak akan ada konflik yang terjadi. Tidak perlu kita saling menyalahkan. Oh ini karena orang tuanya hanya bisa menuntut gitu ya. Oh ini karena gurunya eh, terlalu abai gitu ya. Ini tidak bisa seperti itu lagi. Artinya eh, mari kita gotong royong sama-sama. Ini sih yang saya lihat solusi yang diupayakan disampaikan Pak Lutfi tadi. Kita berupaya untuk saling melibatkan untuk terjadi gotong royong dengan saling membuka komunikasi, saling apa namanya memahami apa sih tujuan kita bersama. Itu yang terbaik buat anak-anak kita. Itu sih yang mungkin perlu kita kuatkan agar masalah-masalah yang terjadi seperti ini apa namanya tidak ada lagi saling menyalahkan, tidak ada lagi saling mempolisikan, tidak ada lagi yang saling apa namanya eh, mengungkapkan suatu amarah atau apapun, baik itu dari guru ke orang tua ataupun dari orang tua ke guru.
Karena apa? Kita tidak bisa. Saya yakin para orang tua juga tidak bisa tanpa guru. Kita melihat itu ketika pandemi terjadi, anak-anak belajar di rumah, tentunya banyak nih. Kapan sekolah dibuka? Kapan sekolah dibuka? Gitu ya. Karena kita tidak bisa membersamai anak kita hanya kita sendirian di rumah gitu ya. Kita butuh guru untuk bersama anak kita. Begitu juga guru. Guru butuh orang tua untuk melanjutkan tuntunannya di rumah agar apa-apa yang ada di sekolah, apa yang bisa kita bersama ini bisa dia aktualisasikan di rumahnya. Tentunya sangat kontekstual ini tidak bisa lagi kita saling apa namanya saling menutup diri, saling menyalahkan antara peran ini. Itu sih yang mungkin saya lihat menjadi akar masalahnya. Nah, tentunya solusi apa nih yang bisa kita tawarkan untuk membangun kolaborasi ini yang tentunya ini yang mungkin bisa kita jadikan solusi bersama nih. Tidak ada lagi saling konflik, saling menyalahkan, tidak ada lagi saling mempolisikan. Nah, tentunya kita bidang advokasi yang mungkin kata Pak Lutfi bahwa kita sebagai guru yang tentunya adalah acuan kita adalah kode etik kita. Kode etik kita yang mungkin menjaga marwah kita. Yang tentunya ketika kita menjunjung kode etik ini, dan kita akan terus berada di koridor-koridor peran sebagai seorang pendidik. Seperti apa sih kode etik kita atau guru ini? Kita guru belajar sudah punya kode etik yang sudah kita rumuskan bersama. Yang tentunya juga ini bisa kita baca sama-sama, kita pelajari sama-sama, dan kita buka ruang belajar sama-sama. Dan ini kita berupaya di peran advokasi ini agar bersama-sama nih, agar kita menguatkan kode etik guru belajar kita, gitu ya. Sehingga dengan kuatnya kode etik ini tentunya marwah kita sebagai pendidik itu akan selalu terjaga. Dengan kuatnya kode etik guru ini tidak akan ada lagi guru yang menyerah kepada anak murid kita. Dengan kuatnya kode etik ini tidak akan lagi yang guru yang saling menyalahkan gitu ya. Saya yakin itu. Dan tentunya kita di advokasi ini berupaya yang tentunya poin utama kita adalah yang sangat harus kita lakukan adalah melindungi profesi kita, melindungi teman-teman guru kita. Kita akan berupaya menghadirkan perlindungan bagi teman-teman guru yang membutuhkan. Kita akan berupaya hadir dan mendampingi. Dan tentunya juga teman-teman, saya yakin teman-teman yang hadir di sini sudah ada di sini dari teman-teman Bogor yang sudah membersamai teman-teman yang punya praktik baik mendampingi teman guru kita yang sedang berkonflik di hukum. Dan ini kita butuh gotong royong. Guru tuh nggak bisa sendirian. Guru itu butuh guru lainnya untuk saling membantu. Nah, makanya di peran advokasi ini kita berupaya menghadirkan itu. Mari kita saling gotong royong, saling melindungi teman-teman kita, saling membantu teman-teman guru untuk menghadirkan bersama rasa kenyamanan, rasa aman dalam berprofesi ini. Seperti apa strateginya untuk bisa terjadi gotong royong, terbangun gotong royong, kemudian terbangun saling menguatkan, saling bantu. Ini tentunya kita berupaya rumuskan bersama nih di bidang advokasi. Dan kita seperti yang disampaikan Pak Lutfi tadi, kita punya mungkin awal membukanya ada 3 BPK yang sudah bersedia menemani kita untuk sebagai berupaya sebagai memulai gerakan kita ini. Terima kasih kepada teman-teman Tanah Laut, teman-teman Bogor, dan teman-teman dari Sidrap yang sudah bersedia nih, untuk memulai gerakan kita ini. Dan kita juga tidak menutup. Dan ini kita bukan kompetisi ya teman-teman. Kenapa sih hanya B3 BPK ini yang dimulai? Tidak ada kategori apapun ini, hanya karena ketika kita memulai dan kita tidak menutup, semua teman-teman guru belajar kita berupaya akan membuka agar ini bisa kita jalan sama-sama. Nah, seperti apa strateginya mungkin nanti kita lanjutkan. Saya kembalikan lagi kepada Bu Helda.
Terima kasih Pak Mujib, Pak Lutfi tadi sudah panjang penjelasannya bagaimana sih yang melatar belakangi keresahan para guru, kemudian ada solusi-solusinya beberapa. Nah, saya ingin baca di kolom chat juga ya Pak ya. Nah, ada Pak Yandi nih, kode etik siap. Ya, siap Pak. Kemudian ada Ibu Alfi dari Sidoarjo, siap berkolaborasi Pak. Nah, kemudian juga ada Pak Yandi, guru perlu peduli dan berani. Nah, itu juga memang harus ditanamkan, kita sebagai guru harus berani ya Pak, bagi yang berani bagaimana. Dan ada Ibu Irma Turnisila, Ibu betul Pak, dan harus punya rasa kebersatuan guru, gak hanya persatuan dan kesatuan dalam teori saja, ya, tidak hanya teori ya Bu ya, karena memang harus juga langsung kita praktekkan sama seperti di kelas, tidak hanya teori tapi harus langsung praktek, jadi nyata hasilnya. Nah, Pak Mujib tadi kan Bapak sudah menjelaskan yang melatar belakang itu adalah karena sekarang itu guru dan orang tua atau orang tua sama guru itu saling menyalahkan, dan menyalahkan mungkin karena ini karena itu, yang harusnya guru dan orang tua itu harus saling bersinergi ya Pak ya, harusnya, karena itu kan untuk menciptakan murid-murid kita yang baik gitu ya, atau karakternya itu memang harus terbentuk, bukan karena menyalahkan karena gurunya seperti ini atau orang tuanya mengajarkan apa aja di rumah, tapi itu tidak ada solusi, karena kalau saling menyalahkan itu malah yang ada tuh seperti ini kejadiannya. Nah, kemudian Pak Lutfi juga tadi panjang, solusinya itu untuk menjaga marwah seorang guru itu kita harus juga punya wadah ya Pak ya, wadah legal gitu. Jadi kita masih para guru nih bingung. Kebetulan kita dari KGBN ya Pak, tadi yang kita sudah dijelaskan oleh Pak Mujib, baru 1 tahun memang Bapak Ibu kita terbentuk di Badan Advokasi dan Kebijakan Pendidikan. Memang advokasi itu tidak hanya berbentuk dalam hal hukum, tapi ada juga peraturan-peraturan atau isu-isu yang dialami oleh guru, karena guru ini memang sangat rentan dari hal-hal kecil, itu sudah langsung tersorot gitu, dari hal yang kita lihat kemarin, misalnya studi tour, kemudian menegur murid, malah bahkan guru pun yang diajarkan itu juga tetap salah gitu Bapak Ibu. Jadi apa sih sebenarnya yang harus dilakukan oleh seorang guru jika sudah mendapati atau terjadi, sehingga guru ini tetap nyaman gitu mengajar, tidak harus menjadi ketakutan, takut bersuara atau takut malah dia menjadi salah satu sasaran oleh orang tua muridnya sendiri. Nah, tadi kan itu Bapak Pak Lutfi dan Pak Mujib sudah menjelaskan bagaimana, sudah panjang sih, mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar bersama-sama solusinya itu seperti apa. Mungkin kita paparkan tadi sedikit yang masih sebagian kecil ya Pak ya, mungkin belum sampai ke yang titik berat yang harus sampai ada ini, ada itu gitu. Nah, kita ini juga mau bertanya nih, siapa saja yang bisa menghadirkan solusi tersebut, Pak? Jadi kalau misalnya kita sudah nih terjadi kejadian, misalnya saya terjerat nih atau sudah diadukan gitu, atau sudah terjadi perselisih pahaman lah gitu antara saya dan orang tua siswa saya gitu. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, siapa saja Pak yang bisa menghadirkan solusi tersebut? Kan bingung nih mau kemana, apa saya ngadukan kepala sekolah pun nanti malah menyalahkan saya, teman-teman juga paling taunya iya begini Bu, jadi sementara yang menghadapinya itu kita Pak. Gimana Pak kira-kira ya, kalau siapa saja yang bisa menghadirkan solusi tersebut? Oke. Ya, saya ya Bu Elda yang mulai lagi ya, nanti Boleh, mungkin Pak Lutfi menambahkan ya. Ya betul Bu Helda, ini juga mungkin kebingungan kita bersama, dan juga saya merasakan ini ya Bu Helda. Artinya ketika kita mendapatkan suatu mungkin masalah atau konflik atau berurusan dengan hukum gitu ya, tentunya saya pun merasa bingung gitu ya. Saya bingung ketika saya menghadapi persoalan yang sedang dihadapi seperti Ibu Supriyani, yang dihadapi oleh Pak Reza, yang dihadapi oleh teman-teman guru lain, itu saya bingung karena saya nggak tahu gitu ya.
Kita taunya hanya ngajar. Kita taunya hanya ke sekolah, nggak tahu masalah ini, masalah hukum, seperti apa prosesnya, itu nggak tahu. Sebenarnya wadah-wadah ini sebenarnya sudah ada fasilitasnya gitu ya. Eh, Prosedurnya ada, sudah ada disiapkan, tapi ini mungkin tidak terjamah oleh guru, tidak dekat dengan guru gitu ya. Ketika wadah ini disediakan oleh pemerintah, ini mungkin banyak guru tidak tahu untuk memanfaatkan wadah ini karena sangat jauh dengan keseharian guru. Ya mungkin yang dekat itu ya orang-orang hukum, yang orang-orang yang mungkin sangat dekat dengan persoalan-persoalan ini. Nah, tentunya siapa sih ya kata Bu Heda yang bisa kita libatkan untuk membantu apa namanya teman-teman guru kita ketika menghadapi persoalan seperti ini. Nah, kita berupaya di KGBN bidang advokasi ini tentunya ya mungkin perpanjangan teman-teman di KGBN untuk menghadirkan wadah ini, untuk menghadirkan wadah untuk mendekatkan kepada teman-teman guru fasilitas-fasilitas untuk menemani guru menghadapi kasus-kasus yang dihadapinya. Kita berupaya untuk menghadirkan ini wadah untuk apa namanya mencari solusi sama-sama ketika persoalan yang terjadi. Nah, mungkin apa namanya dan ini kita tidak bisa sendirian ya teman-teman. Bidang advokasi juga nggak bisa sendirian. BPN nggak bisa sendirian untuk membantu teman-teman guru. Kita butuh gotong royong. Kita butuh teman-teman semua untuk saling bantu, gitu ya. Teacher help teacher gitu ya. Kita saling bantu. Kita bantu teman-teman kita. Mari kita gotong royong untuk membantu teman-teman kita. Nah, kita berupaya apa namanya di bidang advokasi ini untuk menghadirkan, mungkin saya izin share slide ya teman-teman, dari program advokasi ini yang berupaya kita akan hadirkan. Semoga ini bisa apa namanya untuk menghadirkan wadah ini untuk bisa saling bantu, gitu ya. Nah, teman-teman, bidang advokasi ini mungkin berupaya menghadirkan 3 program ini sih yang berupaya kita hadirkan untuk membantu teman-teman. Di antaranya adalah satu program yang mungkin kita laksanakan malam ini, yaitu adalah 11 atau sisi belajar advokasi. Dan kita berupaya ini akan rutin kita laksanakan sebagai wadah kita belajar bersama, sebagai wadah kita curhat bersama pada masalah-masalah yang kita hadapi, sebagai wadah kita mungkin belajar apa sih solusi yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, kita menghadirkan ini nih, sisi belajar advokasi. Nah, kemudian dan topiknya pun harapannya juga kita bisa dekatkan dengan apa-apa yang terjadi dengan teman-teman guru. Nah, makanya apa namanya kita berupaya untuk memantik atau mencari isu-isu apa sih yang mungkin guru teman-teman guru butuhkan untuk dijadikan topik sisi belajar advokasi ini. Nah, kemudian program kedua ini kita berupaya pada program ini juga lebih berdampak ya teman-teman. Ada namanya daerah advokasi guru. Ini yang berupaya kita hadirkan nih, gotong royong sama-sama untuk mendekatkan advokasi guru, gitu ya, untuk membantu teman-teman guru ketika menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi gitu ya. Nah, seperti apa sih program ini? Program daerah advokasi guru ini apa namanya? Ini kita berupaya yang awalnya mungkin kita baru merekrut 3 BPK ya, yang untuk kita jalan sama-sama, untuk bisa belajar sama-sama, untuk menghadirkan wadah advokasi ini kepada teman-teman guru di daerah, gitu ya. Karena ketika teman-teman guru di daerah terjadi, tentunya kita dari BPN itu tidak bisa langsung terjun ke situ ya, karena mungkin banyak sumber daya yang belum kita miliki, gitu ya. Saya yakin ketika teman-teman di daerah itu mendapati permasalahan, saya yakin banyak teman penggerak kita yang bisa siap untuk saling membantu untuk menghadirkan advokasi guru bagi teman-teman di daerah. Nah, kita berupaya untuk menghadirkan mencoba. Kita baru mencoba percontohan ini agar terbangun kolaborasinya. Dan program ini kita akan terus dampingi ini. Terus dampingi untuk belajar sama-sama untuk menghadirkan advokasi yang paripurna yang disampaikan
seperti yang disampaikan Pak Lutfi tadi, yang advokasi yang paripurna bagi teman-teman guru di daerah, gitu ya. Ini akan terus kita saling dampingi untuk belajar bersama-sama. Dan kita berupaya akan menghubungkan mitra-mitra yang bisa libatkan, baik itu LBH, baik itu organisasi lawyer atau apapun, untuk bisa mendukung teman-teman, membantu teman-teman, untuk membantu teman-teman guru keluar dari permasalahannya. Nah, seperti apa sih program ini? Program ini seperti ini, teman-teman. Kita berupaya agar membangun advokasi hadir di daerah, dekat teman-teman guru di daerah. Kita belajar dengan 4 misi belajar ini. Mungkin seperti misi belajar KGBN sekali ya, teman-teman. Ada 4 level, yang mungkin level pertama itu adalah daerah merdeka advokasi. Kita berupaya untuk memantik teman-teman di daerah ini mulai melek pada advokasi guru, gitu ya, untuk menghadirkan perbincangan-perbincangan, obrolan-obrolan di TPD ataupun di teman-teman daerah ini ada obrolan advokasi guru, gitu ya, untuk bisa saling belajar. Nah, untuk ini teman-teman bisa kita akan terus dampingi, kita akan terus dorong agar minimal ada 2 tantangan belajar ini bisa dilakukan ya. Tentunya yang pertama bisa minimal melaksanakan 1 TPD yang topiknya tentang advokasi guru. Yang kemudian juga harapannya minimal melakukan 1 praktik baik ketika teman-teman guru di daerah sedang mungkin butuh advokasi, teman-teman bisa melakukan mendampingi. Mungkin tidak perlu advokasi atau menunggu kasus-kasus besar ataupun kasus-kasus yang mungkin seperti kasus Ibu Supriani. Mungkin ketika teman-teman guru butuh teman curhat atau apapun, ketika teman-teman mendapatkan suatu masalah, itu juga adalah satu praktik baik advokasi, gitu ya. Ini yang kita dorong, teman-teman, untuk pada level daerah merdeka advokasi ini. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman setelah melaksanakan melakukan 2 misi itu atau 2 tantangan itu, kita bisa lanjutkan belajar kita dengan level kedua ini, yaitu daerah kompeten advokasi. Itu tantangan belajarnya juga ada 2. Nah, ini seperti yang sampaikan Pak Lutfi tadi. Kode etik guru juga adalah marwah kita. Kita berupaya agar kode etik ini bisa kita pahami sama-sama. Kita bisa pelajari sama-sama. Nah, pada level ini kita berupaya agar teman-teman di daerah itu punya minimal 5 penggerak yang menjadi relawan guru advokasi, gitu ya. Yang perhatian atau punya passion pada advokasi ini, yang bisa hadir turun membantu teman-teman guru lainnya ketika teman-teman membutuhkan advokasi. Nah, kita juga akan mendorong pada tantangan ini di daerah itu ada punya minimal 5 guru atau 5 penggerak yang bersertifikat lulus modul kode etik guru. Nah, kita punya kode etik guru belajar, teman-teman. Dan ini ada di modul belajar karir.mu. Kita akan dampingi teman-teman di daerah untuk belajar sama-sama pada kode etik guru ini. Nah, kita akan dampingi sama-sama. Nah, ketika teman-teman di daerah punya 5 penggerak yang mungkin sudah lulus modul kode etik, nah mungkin tantangan belajarnya bisa meningkat selanjutnya ya, teman-teman. Artinya teman-teman sudah berada pada level daerah kompeten advokasi. Nah, kemudian pada level ketiga ini kita akan terus berdampak, kita akan membuka ya, teman-teman sudah terbangun advokasinya, ada relawannya, kemudian sudah melek pada kode etik guru, kita akan membuka, akan mendorong teman-teman di daerah ini menjadi terbangun kolaborasi advokasinya. Kita akan bantu teman-teman bagaimana teman-teman membangun kolaborasi dengan mitra advokasi seperti lembaga bantuan hukum,
Dinas Pendidikan, DPRD, dan media massa yang mungkin kita bisa bantu saling kerjasama, ada MOU kesepakatan bersama. Ketika ada kebutuhan advokasi guru, kita bisa langsung saling kolaborasi, saling melibatkan agar langsung terbangun untuk cari solusi sama-sama. Bukan saling menyalahkan lagi. Kita akan cari solusi sama-sama, saling bantu untuk kebaikan semua. Nah, ini adalah pada level daerah kolaborasi advokasi. Nah, kemudian kita akan juga bantu dorong untuk pada level belajar selanjutnya. Ketika sudah teman-teman terbangun kolaborasinya dengan mitra advokasi, kita juga akan mendorong teman-teman di daerah untuk minimal punya satu penggerak yang berkarir sebagai paralegal. Apa sih itu paralegal? Paralegal itu adalah orang non-hukum yang bekerja dan magang ataupun bisa berkarir di lembaga hukum. Ini kita akan bantu ini, teman-teman. Artinya teman-teman guru bisa berkarir ini. Teman-teman guru bisa menambah karir proteannya. Tentunya ini juga karir baru ya teman-teman. Belum ada guru yang mungkin menjadi paralegal. Tapi ketika teman-teman di daerah sudah punya banyak penggerak yang punya paralegal, yang punya network, punya koneksi dengan teman-teman hukum yang di daerah sana, yang tentunya peran advokasi ini juga tidak akan terlalu sulit kita jalankan ketika teman-teman guru butuh advokasi ya. Ini yang akan kita dorong ya teman-teman, dan kita akan terus bantu nih pada teman-teman di daerah. Harapannya ketika teman-teman di daerah bisa terbangun advokasinya, bisa saling gotong royong, nah tentunya kita berharap ini tidak ada lagi teman-teman, tidak ada lagi Ibu Supriyani, tidak ada lagi teman-teman guru lainnya yang tentunya akan kesulitan, tentunya akan terus sulit untuk terlindungi. Kita berupaya menghadirkan perlindungan guru ini hadir tumbuh di daerah-daerah gitu ya. Ini yang mungkin program yang berupaya akan kita bangun sama-sama untuk saling gotong royong untuk menghadirkan kolaborasi ini. Nah, mungkin itu sih kira-kira saya kembalikan, atau mungkin tambahan dari Pak Lutfi. Silakan Pak Lutfi. Ya, baik Pak Mujib, tadi sudah dijelaskan ya secara panjang lebar dan secara komprehensif. Nah, baik Bapak Ibu, seperti itulah program-program yang hari ini tersedia di bidang advokasi. Nah, Bapak Ibu, kami di bidang advokasi juga terus menantang diri. Hari ini mungkin Pak Mujib ya, Bu Helda, kami masih sebatas mampu menghadirkan program-program terkait dengan bidang advokasi. Tetapi mimpi jangka panjang kami adalah mudah-mudahan bidang ini kemudian terus berbenah, kegiatan 11 terus berjalan dan mungkin akan lebih berdampak hingga mungkin suatu saat nanti teman-teman sekalian di BAKP itu punya sekolah advokasi guru. Hari ini masih program advokasi guru, tapi tidak apalah kita bermimpi jangka panjang, mudah-mudahan program ini mampu menjadi sebuah sekolah advokasi guru. Betul sekali Pak Mujib bahwa pekerjaan ini, ekosistem ini kemudian tidak bisa berjalan secara sendirian ya. Butuh kolaborasi, butuh kolaborasi, butuh berbagai mitra untuk bagaimana profesi guru ini punya nilai tawar, punya bargaining, dan tentu menjadi profesi yang memang mulia karena punya kompetensi kemudian yang bisa secara terukur. Kami di bidang advokasi paling tidak keberadaan hari ini adalah mengajak teman-teman bagaimana gerakan-gerakan guru itu menjadi terorganisir, menjadi teradministrasi, ya. Gerakan-gerakan advokasi yang dilakukan sampai hari ini ya mungkin melakukan seruan-seruan ya Pak Mujib. Kemudian refleksi tempo hari saya pikir menarik sekali itu dari Pak Rahmat bahwa itu tidak cukup proses pendampingan kita hari ini hanya sekedar mendampingi kawan-kawan kita ke kantor polisi yang terjerat hukum, tapi kemudian kita harus membangun ekosistemnya.
kita harus membangun organisasinya, kita harus membangun kemudian kesatuan orang-orangnya. Malam hari ini termasuk langkah kecil menuju bagaimana bidang advokasi itu bisa lebih maksimal dan bisa menjadi obrolan yang saya pikir menjadi padat dan tumbuh ya, seperti itu Pak Mujib. Ya, saya kembalikan ke Bu Helda, sepertinya di chat ini sudah banyak ya Pak Mujib. Ya, Saya kembalikan ke Bu Helda. Silakan Bu Helda. Ya, terima kasih Pak Lutfi, Pak Mujib. Pak Mujib tadi sudah memaparkan dari slide-slide-nya salah satu solusi, kemudian bagaimana sih siapa saja yang bisa menghadirkan solusi tersebut, dan bagaimana KGBN kita ya Pak ya, KGBN kita khususnya itu membantu guru-guru terlindungi dalam berprofesi. Nah, salah satu program yang kita lakukan dari bidang advokasi dan kebijakan pendidikan adalah program misi belajar. Misi belajar itu adalah daerah advokasi guru ya Pak ya, di mana kita itu tadi udah ada sasarannya 3 daerah, yaitu Bogor, kemudian Sidrap, sama Tanah Laut kemarin ya Pak ya. Itu masih percontohan ya Bapak Ibu. Nah, di mana di situ kita memberikan atau sesuai dengan ruh KGBN, kalau kita bilang yang hadir di sini mungkin Bapak Ibu adalah anggota atau member, kalau kita bilang juga ya Pak ya, anggota KGBN. Ruh KGBN itu adalah kemerdekaan, kompetensi, kemudian tadi ada kolaborasi dan karir gitu. Jadi di daerah advokasinya itu kita tidak hanya tidak menunggu harus kita kena dulu nih masalah, baru kita sibuk mencari gimana caranya, solusinya apa. Tapi dengan adanya misi belajar ini, daerah advokasi belajar, itu guru-guru sebelum hujan sudah menyediakan payung dulu gitu, jangan sampai basah baru sibuk cari pengeringnya apa. Nah, jadi di sini kita ini belajar bersama Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru tuh memang harus melek gitu, bukan melek IT aja kalau kata anak sekarang, melek IT ya, teknologi, tapi juga harus melek hukum gitu Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Mujib, Pak Lutfi, tadi dari slide itu, dari kemerdekaan tuh setiap BPK tuh setidaknya ada berapa penggerak gitu yang sudah melakukan praktik baik terhadap masalah-masalah mungkin guru yang pernah melakukan praktik baik masalah hukum. Kemudian nanti kompetensinya kode etik lagi kembalinya. Karena kalau dengan adanya kode etik, guru-guru buat kode etik, apa saja yang dilakukan oleh guru tersebut, dia selagi tidak melanggar kode etik, jadi dia akan secara otomatis terlindungi gitu. Terlindungi karena kalau kita membuat segala sesuatu gitu, kita tidak ada di luar dari jalur gitu Bapak. Jadi kalau sudah sesuai dengan kode etik guru itu, insya Allah nanti apapun yang terjadi pada kita itu akan jauh gitu, kita terlepas dari kesalahan, kita jadi kuat. Nah, yang kemudian yang ketiga tadi ada levelnya, tadi kemerdekaannya tuh gurunya udah bisa melakukan praktik baik, kemudian kompetensi, kemudian kolaborasi tadi Pak Mujib juga sudah menjelaskan itu berkolaborasi sama siapa saja gitu ya, mungkin ada bantuan hukum. Nah, itu kita sudah mulai belajar juga Bapak Ibu, jadi kita sudah mulai ngerti lah, jadi kita nggak apalagi ya nggak gerah kayaknya kalau melihat baju seragam atau lihat apa gitu yang seperti itu kita kayaknya bukan aku banget gitu, tapi mulai sekarang kita udah mulai kenal ke Bapak Ibu lembaga bantuan hukum, sudah mulai melakukan percakapan lah semacamnya lah kalau saya bilang. Dan yang terakhir tadi karir. Nah, itu karir malah dengan adanya kita tadi melek advokasi, ternyata kita juga bisa berkarir loh Bapak Ibu di bidang advokasinya itu, yaitu mungkin jadi paralegal, mungkin jadi bantuan di lembaga-lembaga. Nah, itu juga merupakan satu pengalaman bagi kita guru, juga bisa menjadikan kita tuh tidak terjerat atau tidak terperosok ke hal-hal yang mungkin kita jauh-jauh lah dari profesi kita. Nah, jadi Pak Mujib, Pak Lutfi, di panjang sih kalau saya lihat di chat juga ada bagaimana sih gitu yang harusnya
Kalau ini lebih krusial pertanyaannya oleh Pak Ibu Nur Hamidah Siregar ya. Itu sorry. Yang pertama sih saya baca di ini Pak Michael Panjaitan, tanggapannya solusi keterlibatan. Nah itu mungkin sudah membawa nama. Bolehlah kita tahu bersama itu bagaimana tindakannya, dan itu juga saya juga melihatnya, kalau pendapat pribadi agak susah saya utarakan, tapi banyak juga kok peran-peran dari profesi tersebut yang sudah mungkin membela guru ya Bapak Ibu, mungkin kita ketahui. Nah, jadi di sini kita KGBN nih Bapak Ibu, kita berbicara KGBN, bagaimana sih solusi KGBN dalam maksudnya melindungi para guru yang ada di anggotanya, terutama ya khususnya kita dulu ya Bapak Ibu, baru kita nanti keluar. Nah, itu tadi kita belajar dulu advokasi, kita belajar dulu apa sih sebenarnya advokasi itu, bagaimana kita mengadvokasi diri kita sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mujib dengan berapa level. Kita tuh di level mana dulu. Jadi perlahan kita laksanakan, kita akhirnya akan sampai kepada level terakhir, yaitu menjadi karir kita sebagai guru, karir tambahan. Karena karir guru tidak hanya sebagai guru, bisa juga berdasarkan dari apa yang kita minati Bapak Ibu. Dan satu lagi di kolom chat dari Ibu Suhamidah nih. Saya mempunyai seorang murid laki-laki kelas 3 SD yang tinggal dengan neneknya atau opungnya yang sedang sakit katanya. Tetapi saya lihat langsung masih mampu berjalan. Di tahun sebelumnya dia sekolah tetapi jarang hadir. Ditelusuri, terkadang dia mencari botol dan bergaul dengan anak yang sudah tidak sekolah. Nah, ditinggal kelaskanlah dia di DSBLM-nya. Ini apa ya maksudnya? Bolehlah mungkin nanti Pak Mujib atau Pak Lutfi dan sekarang masih di kelas 3 bersama saya. Namun terulang kembali kejadian seperti sebelumnya. Neneknya sendiri berbicara kepada saya untuk saya mengurusnya karena beliau tidak mampu untuk mengurusnya. Nah, ini berarti mengurus ya. Bagaimana menurut Bapak saya mengatasi permasalahan tersebut? Karena kepsek saya pun sudah tak mampu mengatasi siswa seperti ini. Karena di hati kecil saya miris sekali dengan anak seumur segitu untuk mencari uang dan belanja ke pasar, bergaul bebas dengan anak yang tidak seumuran dengan dia. Aduh, masih kelas 3 SD ya Bu ya. Nah, tinggal kelas berarti kemarin. Bagaimana nih Pak Mujib, Pak Lutfi? Apakah ini salah satu juga ya permasalahan yang mungkin bisa menjadi kalau kita nanti agak benar-benar bertindak malah jadi bumerang buat kita gitu loh Pak. Silakan Pak Mujib atau Pak Lutfi nih. Terima kasih Bu Nur Hamidah. Mungkin kita bisa kupas bersama-sama diskusi malam ini ya Bu ya. Ya, makasih Bu Hilda, izin Pak Lutfi mungkin Pak Lutfi boleh tambahkan ya. Ini luar biasa apa namanya pertanyaan dan cerita dari teman-teman yang dituliskan di kolom chat ini ya. Mungkin saya izin apa namanya memberikan pandangan saya ya teman-teman. Yang pertama dulu dari Pak Michael Panjaitan ya, tentang mungkin peran Orprov pada peran advokasi ini nih. Ya betul Pak Michael, ini saya melihat juga, saya merasa peran advokasinya adalah apa namanya sebenarnya strategisnya itu adalah pada Orprov, pada organisasi profesi gitu ya. Artinya apa? Guru yang bisa membantu, mendampingi itu adalah teman-teman guru lainnya yang di sini peran kekuatannya adalah pada organisasi profesi. Nah, kita mencoba membangun itu ya teman-teman. KGBN berupaya membangun itu, membangun sistem, membangun wadah agar peran advokasi ini bisa berdampak kepada teman-teman guru. Dan juga kita tidak menutup kepada orpop lain. Kita berupaya untuk saling membuat kolaborasi. Yuk sama-sama kita bantu teman-teman guru kita. Apapun orprovnya, hanya kita berupaya untuk saling bantu. Nah, terutama kita di KGBN
tentunya sumber daya kita juga mungkin eh, apa namanya, data-data ataupun keanggotaan kita juga mungkin apa namanya, mungkin terbatas ya teman-teman. Dan tentunya ketika guru membutuhkan advokasi ini, dan kita di bidang advokasi berupaya untuk berupaya akan menghadirkan advokasi ini kepada teman-teman guru. Ketika ada anggota KGBN yang mungkin sedang menghadapi atau mungkin butuh advokasi, maka kita akan berupaya membangun energi itu. Saya sendiri mungkin selaku apa namanya bidang berupaya untuk menguatkan energi ini. Wajib saya punya energi untuk membantu teman-teman KGBN untuk menghadirkan advokasi bagi teman-teman KGBN. Nah, begitu juga apa namanya ketika mungkin ada guru lain meskipun bukan anggota KGBN, ketika kita punya energi, mungkin kita berupaya agar bisa membantu sebisa kita ya teman-teman. Tapi mungkin fokus kita adalah pada energi anggota KGBN yang untuk bisa kita bantu, kita maksimalkan. Nah, memang betul peran advokasi ini apa namanya pada setiap orprov juga sudah terfasilitasi, ada fasilitasnya gitu ya. Dan saya pun melihat mungkin ada kebijakan masing-masing yang berbeda. Masing-masing orprov ada mungkin ada iurannya masing-masing. Di KGBN juga ada iuran tahunan. Tapi kita melihat iuran itu hanya sebagai tanda kita, bukan suatu apa namanya suatu transaksional ya teman-teman. Artinya ketika kita sudah bayar iuran, maka kita punya hak untuk ini. Ketika kita bayar sesuatu, maka kita ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Saya melihat bukan seperti itu ya teman-teman. Saya melihat apa namanya ada iuran atau ataupun adalah suatu bentuk kita untuk berupaya untuk saling berdikari, untuk saling mendiri, untuk bisa saling bangun di atas kaki sendiri gitu ya. Artinya ketika kita memberikan sesuatu kepada organisasi kita, tentunya apa namanya itu adalah bentuk satu dalam keluarga kita ya teman-teman. Artinya bukan berarti dengan ada misalnya ada teman yang butuh advokasi tapi dia belum bayar iuran nih. Tentunya dia tidak dikasih apa namanya hak advokasi, tidak bisa seperti itu ya teman-teman. Tidak bisa seperti itu. Artinya ketika teman-teman butuh advokasi, kita siap hadir. Itu ya. Apakah dia sudah bayar iuran atau tidak, mungkin itu bukan hal lain. Ini bentuk kehadiran kita untuk menghadirkan gotong royong kita sama-sama untuk bisa saling bantu dan saling berdampak untuk bisa untuk kebaikan kita bersama-sama. Itu sih yang mungkin saya lihat ya, yang saya yakini gitu ya pada apa namanya peran orpro pada advokasi ini. Kemudian untuk kasus apa cerita dari Bu Nur Hamidah ini ya mungkin turut prihatin ya Bu. Betul apa namanya saya mungkin anak sekecil itu ya anak kelas SD yang tentunya sudah keadaannya seperti itu, dia hanya bisa tinggal dengan neneknya, tidak punya orang tua, yang tentunya kita yakin bahwa ketika anak ini tinggal dengan neneknya tanpa ada orang tuanya mungkin tidak akan sama dengan anak yang orang tuanya lengkap dan anak yang punya ayah ibunya. Saya melihat itu tidak akan sama. Karena apa? Dan kita meyakini ada 5 kebutuhan dasar manusia ya teman-teman. Ketika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, tentunya dia tidak akan bisa berjalan di atas apa namanya seperti anak lainnya. Anak itu butuh kasih di antara 5 kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, rasa aman, bertahan hidup. Ketika ada salah satu dasar kebutuhannya dia kurang, dia akan sulit untuk dirinya sendiri. Ketika kasih sayangnya kurang, ketika dia orang tuanya tidak ada lagi,
tentunya itu akan sangat mengganggu pada psikologis dia. Ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Kita akan melihat itu. Dan ketika anak ini yang tentunya tidak akan sama dengan anak lainnya. Mungkin anak lainnya bergaul dengan teman sebayanya dan dia bisa hidup teratur di rumahnya karena kebutuhan kasih sayang sudah terpenuhi. Ada orang tuanya yang sudah memberikan kasih sayang. Berbeda dengan anak yang tidak punya orang tua. Tentu tidak akan sama gitu ya. Nah, ketika di sekolah kita bersama anak yang seperti ini, kita pun tidak akan bisa, kita jangan berharap disamakan dengan anak lainnya, gitu ya. Oh, anak ini, kenapa sih anak ini nggak bisa hadir seperti anak lainnya? Kita sulit untuk berharap itu, karena dia sudah punya masalah sendiri pada dirinya, gitu ya. Maka kita yang bisa lakukan adalah kita berupaya membantu apa yang bisa kita bisa bantu semaksimal mungkin agar dia bisa berjalan dengan kebutuhan yang ada, gitu ya. Nah, artinya di sinilah yang peran kita sebagai guru yang siap untuk tidak menyerah sebagai orang tua bagi anak-anak kita, bagi murid-murid kita. Artinya, anak ini tidak sama dengan murid lainnya, maka dia harus tinggal kelas supaya dia berubah. Saya yakin tinggal kelas itu tidak akan bisa jadi solusi. Dengan tinggal kelas, apakah anak itu akan bisa sadar dengan seperti menyamai dengan kehidupan anak lainnya? Saya yakin bahkan bisa memperparah, gitu ya. Saya yakin bisa memperparah, terutama ekonominya juga akan terganggu. Karena tinggal kelas tentunya tuh ada kebutuhan ekonomi lagi nih untuk mengulang tahun berikutnya sekolah. Begitu juga psikologis juga akan terganggu. Itu sih yang saya lihat, artinya ketika anak ini punya kekurangan kebutuhan ini, yuk mari kita bantu untuk mendapatkan kebutuhannya. Apa yang kita bisa bantu, gitu ya. Itu sih yang saya rasa mungkin kebijakan tinggal kelas ini mungkin saya rasa tidak tepat dan mungkin bisa memperparah pada keadaan dia. Kira-kira itu sih, mungkin Pak Lutfi bisa menambahkan. Ya, baik Pak Mujib, untuk Bapak Mikael Panjaitan ya, saya pikir fenomena itu mungkin berlangsung di banyak daerah ya Bapak Ibu terkait dengan organisasi profesi. Tapi kita berpikir produktif saja bahwa ya, mari menjadikan organisasi profesi ini kemudian untuk bisa berperan lebih banyak. Saya membayangkan jika seluruh organisasi profesi itu kemudian bidang advokasinya saling bekerja sama, kemudian merespon kasus-kasus yang memang membutuhkan advokasi, maka itu bisa dipastikan bahwa profesi ini kemudian menjadi terpandang dan menjadi punya kekuatan yang luar biasa. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Mujib, bahwa paling tidak mudah-mudahan nanti seluruh organisasi profesi itu punya bidang advokasi yang mereka bisa saling bekerja sama, sehingga guru-guru ini kemudian dipandang sebagai sebuah komunitas yang memang punya kekuatan dengan bidang advokasinya. Paling tidak mereka punya dengan organisasi profesi di awal-awal mungkin yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana menguasai percakapan tentang itu. Cepat merespon, tidak hanya direspon oleh PGRI, tapi direspon oleh kelompok-kelompok organisasi profesi guru. Sehingga orang bisa melihat bahwa profesi ini memang diseriusi oleh banyak orang dan mereka punya mitra, mereka bekerja, sehingga profesi ini bisa kembali ke martabat yang sesungguhnya. Saya pikir seperti itu untuk Pak Mikael Panjaitan. Kemudian yang kedua, pada Ibu Nur Hamidah, ya ini mungkin banyak juga ya kasus-kasus yang terkait dengan anak putus sekolah,
Nah, kalau kita ingin berpikir yang sesungguhnya, mengembalikan pada keberadaan sekolah, semestinya sekolah itu kan hadir, seharusnya dia hadir untuk menyelesaikan seluruh problem-problem murid. Tapi di sekeping realitas yang ada, bahwa justru sebenarnya sekolah ini menjadi justru tidak hadir untuk memberikan solusi. Jadi seperti yang di kasuistik yang disampaikan ini ya, alangkah lebih baiknya mungkin bagaimana berfungsinya sebuah sekolah ketika anak-anak dengan kondisi yang seperti itu mampu kita advokasi, Bapak Ibu. Jadi saya yakin malam ini menambah kepekaan kita ya terkait dengan, jadi advokasi juga buat anak-anak. Ini Pak Mujib, kasus yang disampaikan oleh Ibu Nur Hamidah ini yang sangat membutuhkan advokasi, Bapak Ibu. Ini mereka butuh perlindungan, mereka butuh dukungan, mereka butuh support. Alangkah mulianya sebuah satuan pendidikan jika mampu menghadirkan solusi bagi anak-anak yang seperti ini. Karena ya, saya pikir ini pekerjaan pendidikan kita ya Bapak Ibu, sulit untuk keluar dari administrasi yang sedemikian berat untuk itu. Tapi paling tidak tentu kita harus punya langkah-langkah taktis, langkah strategis, dan untuk kasus-kasus anak yang seperti ini. Maka mari Bapak Ibu kita perlebar gaya advokasi bukan hanya pada persoalan guru, tapi advokasi pada murid-murid yang memang membutuhkan seperti ini. Di rumah mereka tidak mendapatkan perlindungan, sampai di sekolah juga tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ketika di rumah mereka tidak mendapatkan apa-apa, paling tidak di sekolah mereka mendapatkan solusi meskipun mungkin bukan solusi yang sempurna, tetapi paling tidak peran serta sekolah bisa menjadi solusi dalam problem-problem anak ya Bapak Ibu. Saya pernah ini Pak Mujib dan Bu Helda beserta rekan-rekan guru belajar yang lain, saya pernah ada berbicara dengan salah satu seorang guru BK, mungkin bercanda mengatakan seperti ini. Saya lebih penting menyelamatkan anak-anak yang keluar dari problem pribadinya satu orang dibanding saya mengajar satu semester. Ini bercanda Bapak Ibu, tapi hasil refleksi dia Bapak Ibu bahwa dia lebih merasa berhasil sekali ketika menangani satu dua anak yang betul-betul keluar dari masalahnya, kemudian dia mampu memberikan solusi. Bagaimana sekolah itu hadir untuk memberikan solusi, katanya menurut refleksi beliau itu lebih berharga dibanding mereka mengajar selama 6 bulan, memberikan materi dan sebagainya. Ini mungkin tidak bisa digeneralkan untuk sebuah kasus, tapi dari peristiwa ini kita bisa ambil hikmahnya bahwa semestinya sekolah memang harus hadir untuk menjadi solusi, memberikan sebuah jalan keluar bagi anak-anak kita yang membutuhkan Bapak Ibu. Saya pikir seperti itu ya. Saya kembalikan ke Bu Helda. Iya, benar sekali Pak Lutfi. Tadi lebih baik menyelamatkan satu anak dengan masalah pribadinya dibandingkan mengajar satu semester atau semester gitu ya Pak ya. Juga seperti advokasi itu sangat luas, tidak hanya advokasi kita yang langsung bilang oh hukum gitu, tapi advokasi itu makanya kita di bidang advokasi dan kebijakan pendidikan. Jadi kan sudah banyak sih masalah-masalah yang harus permasalahan guru itu yang harus diselesaikan di bidang ini gitu ya Pak Lutfi, Pak Mujib. Dan seperti juga dibilang Pak Mujib tadi, harus adanya motivasi agar anak tersebut mungkin karena masih terlalu kecil, tidak ada orang tua, dia nggak mungkin bisa tumbuh kembang seperti layaknya anak yang semuanya lengkap gitu ya, orang tua kebutuhannya tercukupi. Nah, saya juga dibaca nih di kolom chat ada Ibu Irma. Bu tadi langsung menjawab nih, waduh Bu, ini harus dimotivasi besar supaya lebih rajin sekolah dan nggak tinggal kelas lagi. Ya, benar Bu. Nah, tapi Bu Nur Hamidah kembali menjawab, ternyata Ibu mungkin sudah mencoba ya. Mungkin Bapak Ibu, saya sebagai wali kelas sudah memotivasi, bahkan hampir setiap hari datang menjemput murid saya. Tidak pernah ada di rumah, alasan neneknya sudah pergi main. Bahkan pergi main, bahkan baju batik
baju sekolah nggak ada batik, kami kasih baju batik, tapi tidak datang untuk sekolah. Benar-benar bingung saya. Jangan bingung-bingung ya Bu, kita juga sebagai guru juga manusia ya Bu ya, kita lakukan semampu kita. Yang pasti kita, nah tadi kode etik kita sudah menjalankan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita ya Bu ya. Nah untuk selebihnya itu mungkin kita di luar dari kesanggupan kita, jangan sampai juga kita menjadi terperangkap dengan hal begitu. Cuma kalau dari mungkin tanggapan dari saya sedikit Bu, anak itu masih kelas 3 SD memang Bu ya. Kelas 3 itu berarti usianya masih sekitar mungkin 7, 8, 9 tahun lah, 9, 10 tahun. Belum tahu tuh apa fungsinya sekolah, belum tahu kewajibannya tuh sekolah. Karena dia di rumah sendiri pun dibebaskan mau sekolah atau tidak oleh neneknya. Mungkin alangkah baiknya mungkin anak itu sering ya Bu ya kita ajak bicara, kita ajak mungkin ngobrol, kemudian kita ajak ya kalau mungkin saya ya gimana ya kasih perhatian gitu loh Bu, layaknya anak saya sendiri kalau saya gitu loh. Dan anak saya sendiri mungkin bisa diajak ke rumah atau diajak ke sama teman-temannya. Terus kita ya kalau anak-anak kan kita nggak kasih beban yang terlalu berat, kamu harus sekolah harus ini. Tapi kasih ketenangan dia dulu gitu, kalau ke sekolah dia mungkin mendapat apa gitu, terus ke sekolah tuh bagaimana gitu. Nah, jadi dengan adanya pendekatan kita itu dia merasa kita tuh adalah orang tua dia, anak-anak itu mungkin lebih mau gitu datang ke sekolah Bu. Tapi saya yakin Ibu Nur Hamidah nih pasti bisa nih. Setelah malam ini mungkin Ibu sudah terbayang besok bagaimana sih menghadapi anak ini gitu. Bu, rasanya Bu, kayak Ibu bilang tadi di atas kan itu 2 bulan udah nggak hadir. Pengen aja ya Bu ya kalau jumpa di jalan itu langsung kita boyong gitu ya Bu ya. Kita ambil gitu, kita obrolin ngapain sih main di jalan atau bagaimana ya Bu ya. Nah, saya harap Bu Nur Hamidah mungkin seperti kata Pak Lutfi tadi menyelamatkan satu anak itu pasti lebih baik dari mengajar kita 1 semester tadi. Ya Bu ya, saya mohon sekali kalau Bu Nur Hamidah nanti bersedia anak tersebut tetap menjadi di bawah tanggung jawab Ibu, karena mungkin kita sebagai guru nih tadi tidak terlepas tadi tidak hanya mengajar tetapi juga sebagai orang tua murid kita tadi Bu. Kalau misalnya Ibu bisa saja menyelamatkan Ibu sebagai wali kelas nih 1 tahun nih, ya Allah, alhamdulillah kali dia bisa naik ke kelas 4, mungkin sangat bahagia sekali Bu. Nanti baru fungsi berkelanjutan ke guru yang kelas 4-nya lagi gitu loh, Ibu ceritakan lagi kasusnya. Tapi dengan mungkin di kelas 3 Ibu penanganan Ibu dengan baik tadi, kalau memang Allah mengizinkan gitu ya Bu ya, itu anak itu bisa kembali seperti fitrahnya anak layaknya umur 9 tahun. Kami sangat berterima kasih juga dari KGBN dengan tindakan Ibu. Ayo Bu, ayo, saya rasa Ibu bisa. Seperti itu Bu, karena selebihnya saya juga nggak bisa membayangkan, karena Ibu langsung sih kalaupun saya kasih misalnya solusi bla 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 gitu, pasti sudah sekolah pasti sudah melakukannya. Hanya mungkin sentuhan Ibu kembali Bu sebagai guru, tapi juga sekaligus sebagai orang tua saya rasa, karena memang anak itu tidak punya orang tua lagi, dan nenek tahulah pikiran nenek-nenek ini berbeda mungkin ya Bu ya. Yang penting anak itu hidup aja, udah bisa makan aja mungkin seperti itu ya Bu ya. Pikirannya nggak seperti kayak seorang ibu memang membesarkan anak itu menjadi anak yang mungkin berguna. Nah, mungkin Allah menitipkan nih Bu satu murid Ibu seperti ini, dan masih mungkin Ibu dengan adanya malam ini Ibu lebih kuat gitu dalam menjalani melindungi anak tersebut ya Bu ya, Nur Hamidah ya. Terima kasih Bu, sampai sejauh ini Ibu sudah berjuang untuk siapa namanya saya belum tahu juga. Saya rasa dengan adanya malam ini Ibu akan lebih sayang kepada anak murid Ibu, terutama yang satu itu. Dan ini ada juga nih Pak Mikael Panjaitan. Saya sangat setuju Pak. Kembali nih jawaban tadi ya. Memang harusnya Orprov telah lebih dahulu tangkap terhadap isu hukum yang terjerat profesi. Tapi mungkin kepekaan advokasi dalam organisasi profesi kita ini belum terasa, dan mungkin harus badan hukum seperti BPNKBN yang menyarankan supaya organisasi profesi kita itu. Terima kasih kembali Pak Mikael. Insya Allah kami KGBN ini makanya
mulai belajar, mungkin ini masih pelan-pelan, perlahan ya Pak ya. Nah ini kita karena melihat isu-isu yang terjadi guru tuh gimana ya, kita juga merasakan gitu, sebagai guru kita sendiri aja tidak bisa terlindungi. Nah jadi saya yang bilang tadi, sedia payung sebelum hujan, jadi kita belajar dulu advokasi pelan-pelan, supaya kita nanti melakukan apa ya, pas bersinggungan sama murid itu kan rata-rata terjadinya itu karena mungkin gurunya itu mungkin dalam keadaan yang seperti apa gitu. Nah, dengan belajar advokasi kita nanti lebih hati-hati lagi dalam mengambil tindakan. Tapi bukan berarti seperti konten-konten siswa nanti berantem kita biarin ya Pak, atau mereka melakukan apa sesuai aja gitu. Nah, jadi kita memang harus terus belajar Pak, karena memang belajar itu memang harus sepanjang hayat untuk keselamatan kita, kemerdekaan kita juga. Mungkin seperti itu Pak Mikael. Ya, gimana Pak Lutfi? Terima kasih kembali Bu Nur Hamidah. Sehat selalu ya Bu ya. Pak Lutfi, Pak Mujib, bagaimana nih? Selanjutnya kita tadi udah beberapa. Kita buka sesi tanya jawab langsung mungkin ya on mic ya Pak ya. Tadi kan kita melalui kolom chat. Jadi mungkin bisa langsung, kita pengen juga nih, yang tadi sudah ada yang on cam, tapi belum on mic. Nah, kita ini kasih mungkin ada di tempat saya jam 8.30, memang kita tidak terlalu lama, yang penting kita dapat aja maknanya malam ini. Saya buka mungkin 1-2 orang, boleh menyampaikan, boleh memberikan masukan kepada kita sebagai bidang advokasi yang akan membersamai Bapak Ibu dalam mungkin wadah gitu ya, wadah awal gitu, untuk apa sih yang harus saya lakukan, misalnya saya melakukan ini atau melakukan ini. Silakan Bapak Ibu, saya persilahkan, boleh raise hand, mungkin menyampaikan atau memberikan masukan kepada bidang advokasi, terus apa, atau Bu saya mau dong, atau ini apa gitu loh. Silakan Bapak Ibu. Langsung ya Pak Eko yang sudah dari tadi awal sudah on kamera dan sekarang mengangkat tangan. Silakan Pak, on mic aja. Jadi lanjut nih. Oke. Terima kasih Bu Hilda, Pak Lutfi, Pak Mujib. Obrolannya sangat menarik ya. Kebetulan memang sedang apa namanya viral-viralnya di medsos nih. Kita ini guru-guru pedalaman nih. Kadang ketika melihat medsos ya apa namanya ketakutan, kecemasan itu muncul. Tentu karena mungkin kalau di kota kolaborasi dengan orang tua itu mudah sekali dijalin, Pak. Karena sumber daya manusia yang ada, kita perlu tidak apa memungkiri ya, ketika kita guru di pedalaman ini orang tua latar belakangnya petani, pekebun, bahkan mungkin ya eh, nitipkan anak sekolah tuh ya yang penting anak sekolah saja. Tapi ketika timbul masalah, orang tua tuh yang paling depan eh, maju ya. Wah, ini kira gurunya yang salah. Ada sering juga no viral no justice, justice no viral. Nah, ini nih kadang kita ini takutnya di situ, Pak. Maka mungkin salah satu solusi terkadang juga jadi dilema ketika kita transformasi digital, anak-anak dilarang bawa HP, padahal kita inginnya anak-anak ini transformasi digital juga jalan. Tapi ketika membawa HP kadang menjadi bumerang buat guru. Kadang anak-anak merekam kejadian-kejadian yang sebenarnya kejadian di sekolah ini kan ndak heboh-heboh banget ya, hanya pada umumnya. Tapi ketika jadi bahan digital kadang terpotong-potong, nah itu yang kena jadi masalah. Nah, di sini saya sangat antusias sekali karena kebetulan di Ketapang ini insya Allah segera kita bentuk BPK. Kemarin sudah ada koordinasi dengan ke Bu Titis BPP Kalimantan Barat, Pak. Ketapang ini belum launching ya, tapi sudah ada komunikasi. Alhamdulillah kemarin juga dapat undangan kegiatan TPN di Jakarta 2 orang kami. Jadi mudah-mudahan jalan belajar ini bisa kita tularkan ke kawan-kawan di daerah. Tapi ya memang
mungkin tantangannya lebih berat karena mungkin ya hanya saya sih yang rekan-rekan guru yang benar-benar di pedalaman latar belakang sumber daya manusia orang tua kolaborasinya agak sulit. Ini mungkin nanti jadi apa peluang saya untuk menggali eh, praktik baik dari rekan-rekan seperti apa baiknya. Karena kita ini banyak terbentur dengan hal-hal yang tujuannya baik, tapi ketika kita tidak mampu mengondisikan dengan baik, menjadi bumerang buat kita. Jadi contoh transformasi digital, anak-anak arahnya suruh bawa HP, tapi kadang kita guru kurang teliti, dia rekam-rekam, kena video kita yang jadi salahnya. Nah gitu Pak. Jadi intinya saya sangat antusias menyimak. Mudah-mudahan grup-grup yang saya gabung dari beberapa kegiatan ini bisa saling menambah wawasan saya. Mungkin satu apa ya saran saja. Terkadang ini guru takut apa melaporkan karena kita tahu sendiri Pak, ketika berurusan dengan polisi bukan kita yang jadi dapat masalah, tapi malah jadi korbannya. Itu yang sering terjadi. Nah, ini maka mungkin ada jalinan komunikasi seperti yang sudah terjadi di PGRI itu kan ada kolaborasi dengan kepolisian, membuat MOU apa. Mungkin nanti di pusat KGBN ada dengan Kapolri atau apa, supaya lebih kuat untuk apa namanya advokasi kepada guru-guru kita semua ini Pak. Terima kasih Bu Elda kesempatannya. Mungkin tidak ada pertanyaan lah. Nanti kita saling berbagi saja. Begitu. Mohon maaf sinyalnya kok hilang kayaknya nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Pak Mujib, wabarakatuh. silakan. wabarakatuh. Sarannya. Ya, ya itu. Apakah ada lagi Bu Helden selain Pak Eko? Atau langsung Langsung ya, saya lihat dulu. Mungkin satu lagi aja langsung ya Pak ya, biar langsung sudah dijawab. Bapak Ibu lagi yang lainnya, silahkan. Biar kita langsung, atau itu dulu aja Pak Mujib, karena mungkin masih kepikiran dulu apa ya, nanti menyambung dari depan, mungkin Oke. akan muncul kembali. Ya, terima kasih izin ya Pak Eko luar biasa senang bisa belajar bersama. Waduh, teman saya satu pulau nih dari Kalimantan Barat ya Ketapang. Salam Ya, kenal, ya. saya dari Kalimantan Selatan. Di bagian selatannya Pulau Kalimantan ya. Nah ini Bu Titis juga apa namanya sering ketemu nih. Lama nggak jumpa dengan Bu Titis. Ini apa namanya betul Pak Eko. Ini kita berupaya agar terus terjalin kolaborasi sama-sama, terus saling bantu sama-sama dengan siapapun yang tujuannya adalah untuk bisa saling melindungi ya. Nah untuk hadir itu terima kasih sarannya juga atas apa upaya untuk membangun kolaborasi. Betul Pak Eko. Kita berupaya di bidang advokasi KGB ini akan membantu mendampingi teman-teman BPK apa namanya mendorong kolaborasi di daerah, tapi di samping itu juga di level pusat teman-teman di di BPN juga akan membangun kolaborasi di level nasional. Kita sudah berupaya untuk audiensi dengan Kemenkumham, kemudian juga dengan Peradi agar terjalin kolaborasi di pusat ini. Artinya dengan terbangunnya MOU dan kolaborasi di pusat, kita akan mendorong apa sih kebutuhan di teman-teman di daerah. Mungkin ada sumber daya apa yang di daerah bisa membantu teman-teman di daerah. Kita akan bantu terus untuk terbangun kolaborasi yang tujuannya adalah melindungi teman-teman guru nih di daerah. Itu sih yang harapannya. Artinya tidak ada lagi guru yang takut ketika bermasalah dengan hukum, guru yang mungkin bingung. Artinya ada kita hadir untuk saling mendampingi. Nah, betul apa namanya? Ketika kita akan mendampingi teman-teman advokasi daerah, kita berupaya agar teman-teman relawan advokasi ini langsung terjun di daerah. Artinya ambil contoh ketika ada satu guru nih di daerah Pak Eko atau di daerah yang lain ada kasus hukum yang menimpanya, kita akan berupaya
mendorong BPK dan terus mendampingi dengan komunikasi yang intensif. Ini seperti yang kami lakukan, yang sudah kami lakukan dengan KGBN Lembata kemarin itu, KGBN Lembata di Nusa Tenggara Timur. Ketika ada kasus Pak Dami yang dipolisikan dan dipukul oleh orang tua murid dan terjadi sampai kasus persidangan, dia terus dampingi. Dan kita mendorong teman-teman KGBN Lembata sebagai teman perpanjangan tangan kami nih untuk membantu guru Dami sepanjang perjalanan proses hukumnya. Artinya kita berupaya membangun sistem itu. Artinya teman-teman di BPK ada instrumen untuk yang siap untuk terjun membantu teman-teman di daerah. Begitu teman-teman daerah butuh advokasi pendampingan hukum. Dan kita berupaya akan terus hadir membangun komunikasi apa sih yang teman-teman di daerah butuhkan untuk membantu teman guru yang sedang menjalani proses hukum tersebut. Nah, ini akan kita bangun sistemnya seperti itu. Dan juga kita berupaya agar terbangun relawan-relawan yang tanggap, yang punya bahkan sampai bisa berkarir sebagai paralegal, yang mungkin kita akan berupaya membangun sistem juga ketika teman-teman di daerah mendapat suatu kasus hukum, ada kronologis yang bisa dikumpulkan oleh teman-teman di daerah, baik itu relawan advokasinya, kronologis bisa dikumpulkan, didokumentasikan, kemudian dokumen-dokumen yang bisa dijadikan alat bukti dikumpulkan secara rapi. Ini dikerjakan oleh teman-teman guru gitu ya, teman-teman di daerah, yang sehingga nanti ketika dibutuhkan untuk proses hukum, kita bisa langsung hubungkan ke lembaga bantuan hukum gitu, dengan dokumen yang sudah kita kumpulkan. Dan ini akan terjalin sinergi, akan terjalin komunikasi yang bisa saling bantu. Nah, ini akan kita bangun. Kita berupaya itu terbangun, dan ini kita tidak bisa sendirian. Kita sangat butuh kolaborasi. Kita sangat butuh gotong royong. Ambil contoh ketika guru Dami di Lembata mendapati kasus, ada terjadi seperti itu, kita di bidang advokasi kami hanya bertiga, kita tidak bisa hadir menemui Pak Dami. Kita tidak bisa hadir mendampingi Pak Dami. Kita tidak punya sumber daya untuk langsung terjun dari pusat mendampingi Pak Dami. Kita butuh bantuan teman-teman di daerah untuk bantu apa yang bisa kita bantu. Kita akan terus kumpulkan sumber daya untuk bisa saling bantu. Itu sih yang mungkin kita upayakan dengan memulai atau mencari formula nih agar ini bisa hadir nih advokasi kepada teman-teman di daerah. Itu sih mungkin Pak Lutfi bisa menambahkan. Iya, baik Pak Mujib. Ya, terima kasih Pak Eko Setiawan atas obrolan kita pada malam hari ini. Pada aspek advokasi dan bagaimana tadi bidang advokasi bekerja dengan teman-teman senusantara itu sudah dijelaskan oleh Pak Mujib ya. Ya, saya menarik sekali tadi Pak Eko tentang bagaimana dilema ingin melakukan digitalisasi sementara di sisi yang lain para peserta didik kita mungkin awalnya diperbolehkan bawa handphone, tetapi karena pemakaian akhirnya tidak dibolehkan lagi. Nah, izin Pak Eko, ini dari tempo hari saya ikut obrolan terkait dengan itu dengan rekan-rekan guru belajar yang lain. Ini sangat pas sekali ya dengan yang dialami Pak Eko. Ada sebuah satuan pendidikan di sebuah guru itu kemudian mengeluh karena kebijakan sekolah itu berubah-berubah. Pada awalnya anak-anak diperbolehkan bawa handphone, semua bawa handphone free bebas dan anak-anak boleh mempergunakan setiap saat. Ya, karena mungkin terjadi peristiwa yang disampaikan oleh Pak Eko, akhirnya pihak sekolah kemudian memutuskan untuk tidak boleh lagi menggunakan handphone. Ya, setelah 1 minggu, ya mungkin karena hasil refleksinya di satu sisi handphone itu dibutuhkan dan itu sudah artinya anak-anak sekarang itu memang lahir dengan itu. Maka pihak sekolah kemudian kembali melakukan refleksi bahwa sulit untuk memisahkan peserta didik kita dengan smartphone karena itu adalah dunianya.
Makanya diperbolehkan lagi bawa handphone dengan catatan pada jam nanti boleh digunakan pada jam istirahat dan jam pulang. Nah, peristiwa ini apa hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Bahwa memang kita harus melakukan penelitian terus-menerus, melakukan kajian terus-menerus terkait dengan implementasi digitalisasi pada satuan pendidikan. Melarang tanpa alasan, saya pikir itu bukan sesuatu yang bagus untuk ekosistem pendidikan kita. Tapi membolehkan tanpa regulasi itu juga menjadi kebablasan. Makanya mari Bapak Ibu, rekan-rekan semua kita berbagi praktik baik bagaimana penggunaan smartphone yang ideal itu di satuan pendidikan. Tentu tidak boleh disamakan dari seluruh satuan pendidikan karena mereka punya latar belakang, kondisi sosial budaya dan ekonomi yang berbeda. Nah, tapi yang pasti bahwa proses digitalisasi ini smartphone itu Pak Eko seperti yang disampaikan oleh Pak Eko tadi, keresahannya kita mau melakukan digitalisasi tapi anak-anak kadang-kala menyalahgunakan. Nah, ini daripada mencerabut ke akarnya, mari kita mengadaptasikan mereka untuk bagaimana menggunakan dengan baik dan benar, ditambah dengan regulasi dan format pemakaian yang bisa diadaptasi oleh masing-masing satuan pendidikan. Saya pikir pertanyaan yang cukup bagus dan menambah wawasan kita tentang bagaimana implementasi digitalisasi ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Eko, membuat kita untuk bisa belajar semua. Iya, terima kasih Pak. Saya kembalikan ke Bu Elda. Iya, terima kasih Pak Lutfi, Pak Muji, Pak Eko. Tadi juga sudah dijelaskan digitalisasi juga bumerang bagi kita guru ya Pak Eko, kalau tidak bijak-bijak digunakan oleh si murid tadi, malah itu merupakan senjata bagi mereka kalau misalnya mereka terpotong-potong. Nah itu juga jadi ini kita gitu sebagai gurunya. Jadi kita lah sebagai guru tuh bijak-bijak juga melihat murid kita yang sudah memegang handphone, bagaimana aturan yang harus berlaku selama sesi pembelajaran di kelas ya Pak Eko ya. Tapi itu memang murid sekarang kita tahu, apalagi sudah anak usia dewasa gitu, misalnya kelas jenjangnya udah kelas SMA, itu mungkin sudah pinter dia bagaimana cara, mungkin dia nggak senang atau apa, malah bahkan sengaja itu memviralkan gitu. Nah, terima kasih Pak Eko tadi atas masukannya ya, juga adanya kerjasama tadi ya Pak ya. Nah kalau kita guru tadi kan saya bilang juga sudah melihat seragam-seragam angkatan, seragam-seragam seperti itu udah mulai gitu, udah kayaknya udah nggak passionnya kita gitu, kayak ada takut, ada rasa gimana gitu. Nah jadi dengan mengadvokasi nih Pak, di malam ini kita belajar advokasi, kita mulai saat sekarang jangan anti lagi atau jangan takut lagi malah tadi kan sesi belajar advokasi itu di level ketiga itu kita sudah harus berkolaborasi, malah sudah sok PDKT gitu loh Pak, karena itu salah satu kalau kita nanti terjerat masalah-masalah, kita tidak ini lagi, tidak asing lagi yang namanya mungkin ke kepolisian atau ke kejaksaan, itu mungkin jauh-jauh sih dari kita jauh-jauh. Nah yang penting kita belajar diri sendiri, di advokasi kita sendiri tuh, di mana aja, mungkin bukan hanya kita sendiri sebagai profesi guru, juga kepada murid kita tadi permasalahan-permasalahannya, kita juga bisa mengadvokasi murid-murid kita di sekolah. Terima kasih Pak, sangat ini sekali ya Pak ya, karena kita masukkan buat KGBN juga, itu akan sudah mulai sih tadi yang dijelaskan oleh Pak Mujib Pak, mulai melakukan MOU, kita memang ini kita baru mulai gitu, karena baru 1 tahun terbentuk, mulai dengan Beradi, kayak mana dengan LBH, makanya sudah ada 3 daerah tadi yang saya sebutkan di awal, sudah ada di Bogor, Tanah Laut, dan di Sidrap, dan saya tadi ada lihat juga di sini Sidrap, KGBN Sidrap. Nah mereka adalah 3 percontohan untuk daerah advokasi guru kita. Nah itu akan kita meluas, seperti pertama awalnya terbentuknya KGBN itu dari akar rumput, dari bawah, dari daerah-daerah, sehingga akhirnya kita sudah besar dan melakukan TPN yang ke-11 yang kemarin kita sudah lalui 2 November ya Pak. Nah jadi ini advokasi juga seperti itu, lagi berjalan Pak, karena memang harus adanya advokasi di suatu organisasi profesi yang melindungi guru-guru, tidak hanya
gitu, membuka mungkin di masalah di sini misalnya bersinggungan dengan siswa, bersinggungan dengan orang tua, bersinggungan dengan kepala sekolah, kemudian ada peraturan-peraturan kebijakan pemerintah yang keluar, bagaimana tanggapan kita gitu. Jadi di bidang advokasi dan kebijakan pendidikan itu kita memang membuka Pak semua permasalahan-permasalahan di daerah, karena untuk saat ini di KGBN pun Pak ya belum ada untuk divisi advokasi kebijakan pendidikan ya Pak, karena kan masih ada kerjasama ada, terus bidang-bidang yang lainnya sudah ada, tapi memang advokasi belum ada. Nah ini kami satu tahun pertama sedang membenahi, kemudian nanti ini sudah membuat adanya program daerah advokasi guru 3 daerah, dan itu mungkin akan menyebar melihat kesiapan dari KGBN masing-masing. Nah tadi Pak Mujib kita sudah juga mendampingi daerah-daerah yang mungkin kemarin kayak kasus Pak Dami ya Pak ya yang di Lembata, walaupun kami hanya bertinggal di awalnya ini, tapi insya Allah kami mendampingi setidaknya dia tidak merasa sendiri gitu dulu Pak, tidak merasa sendiri, memberikan penguatan, memberikan advokasi juga kepada KGBN-nya, bagaimana harus bertindak, dan alhamdulillah terselesaikan ada di beberapa kasus. Nah jadi ini kita lebih meluas lagi Pak, karena kalau tadi BPK ada belajar berapa level, bidang advokasi juga nih Pak. Kami juga ada levelnya. Level apa nih sekarang kami nih? Apakah sudah merdeka, kemudian kompetensinya sudah, kolaborasi, malah jadi karir nanti. Jadi tidak hanya BPK, BPN sendiri juga sedang melakukan tahapan-tahapan itu. Jadi mari kita bersama-sama Bapak Ibu, bahwa guru itu juga bisa mengadvokasi dirinya sebagai profesinya sebagai guru, dan juga kebijakan-kebijakan yang akan kita terima. Apalagi ini sedang berganti menteri dengan berbagai kebijakan, mungkin ya kita lihat juga apa sih tuntutan-tuntutan guru. Nah di advokasi inilah Bapak Ibu bisa memberikan masukan apa sebenarnya isu-isu permasalahan dari guru-guru itu di lapangan Bapak Ibu. Jadi kita tidak merasa sendiri lagi nih, di sekolah aja nanti sama kepala sekolah juga enggak misalnya enggak sejalan gitu sama guru-guru juga enggak. Nah inilah dia KGBN atau organisasi profesi itu suatu wadah Bapak Ibu, tempat kita bisa berbagi, berkeluh kesah, mendapatkan pencerahan, mendapatkan praktik baik, seperti itu. Saya rasa dengan advokasi ini kita bisa belajar bersama-sama. Iya, silakan. Tadi ada yang mengangkat tangannya. Ya. Sekilas tadi. Ibu Karyati. Iya, silakan. Siapa Bu? Ya, tadi hilang langsung di Saya Bu Karyati. Ya, silakan Ibu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri dulu. Kedengaran Pak suaranya? Ya jelas Bu. Karyati. Ya, bagus. Putus-putus nggak Pak? Jelas Bu, terdengar. Jelas, bagus kok, bagus. Selamat bertemu kembali dengan Pak Mujib nih. Yang kemarin kita Pak GBN Nusantara itu yang malam-malam bincang-bincang tuh Pak. Iya, betul. Kemarin kita CPD ya. Nggih. Nah, terima kasih dapat kesempatan lagi malam ini bisa belajar kembali dengan para narasumber hebat tentunya. Menarik sekali masalah advokasi ini. Ya, ini seperti yang disampaikan Pak Eko nih, yang lagi viral, banyak kasus guru-guru yang dikasuskan, bahkan seliwer-seliwer di TikTok, bahkan yang lagi sampai hari ini kasus Ibu Supriyani ya, yang dikasuskan karena dianggap melakukan penganiayaan terhadap anak SD kelas 10, yang mana itu tidak dilakukan beliau. Tapi berita yang terakhir itu, saya dengar itu, saya lihat itu, beliau sudah dibebaskan dan kembali ke sekolah disambut dengan sangat penuh dengan kasih sayang dengan murid-muridnya. Nah, itu mungkin tidak terlepas daripada upaya perlindungan ya secara hukum atau pendampingan dari organisasi PGRI barangkali kemarin itu yang terus mendampingi. Nah, tapi mungkin tidak cukup sampai di situ saja, artinya
ketakutan-ketakutan tuh masih menghantui kita para guru-guru. Nah, ini mohon izin dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Bu Karyati, berasal dari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Plehari mata pelajaran biologi. Sebelumnya saya juga Wakasek Kesiswaan. Jadi pernah menang jumlah siswa di sebelumnya, sekarang Wakasek kurikulum. Siswa di tempat kami sangat banyak sekali, Bapak Ibu, hampir 1000 orang. Tentunya itu tidak mudah menjaga anak 1000 orang itu. Tentu banyak permasalahan-permasalahan yang paling di sini, yang paling mayoritas besar yang kami hadapi itu mungkin masalah karakter. Nah, seperti yang disampaikan tadi narasumber, tadi masalah HP juga Pak Eko tadi juga, bahwa HP itu adalah saat ini masalah digital itu adalah dunia anak-anak kita yang sangat bersentuhan dan lekat. Jadi kita di sekolah kami itu diperbolehkan membolehkan handphone, cuma bagaimana penggunaannya yaitu di mana masing-masing guru itu memiliki kesepakatan kelas masing-masing bersama siswanya. Artinya, handphone itu boleh digunakan selama untuk pembelajaran dan kepentingan pembelajaran. Jika ketahuan ada siswa yang bermain handphone atau game pada saat pembelajaran, maka itu ada konsekuensinya. Dan tentunya ini berdasarkan hasil kesepakatan antara siswa dengan guru. Jadi kalau memang namanya anak banyak, tentu saja banyak siswa juga yang melanggar-langgar kesepakatan itu, mencuri-curi lah istilahnya. Nah, tapi sesuai dengan kesepakatan, jika siswa menggunakan handphone pada saat pembelajaran, maka langsung ditindaklanjuti oleh guru yang bersangkutan yang sudah mengadakan perjanjian kepada anak. Jadi handphone itu diambil Bapak Ibu, kemudian dilakukan pemanggilan kepada orang tua langsung. Jadi orang tuanya langsung dipanggil untuk mengambil handphone, dan itu ada kerjasama dengan orang tua. Artinya orang tua bahkan mensupport, mendukung apa yang dilakukan oleh sekolah. Artinya Bu, biar aja Bu, kalau nanti dia bawa lagi, simpen aja, ambil 1 minggu atau 1 bulan, kayak gitu kan orang tuanya. Oh, saya pikir nih orang tuanya berarti kan support aja gitu. Nah, tapi kadang-kadang yang jadi permasalahan itu adalah kita harus ekstra Bu, harus ekstra sebelum pembelajaran itu dimulai. Kalau di dalam kelas mungkin anak itu insya Allah aman karena didampingi oleh guru untuk penggunaan HP. Tapi pada saat jam pagi sebelum bel masuk itu kan misalnya anak datang jam 7 itu mungkin sudah ada yang pegang-pegang handphone, mau main game, mau apa, kan sangat disayangkan kalau pagi-pagi yang waktunya fresh, memori kita sangat bagus untuk merekam hal-hal yang positif, kalau dia harus melakukan game itu kan sangat sayang sekali. Jadi itu yang berkali-kali guru itu hampir tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan siswa. Bahkan saya sering kontrol itu keliling Bu, keliling. Jadi pagi itu saya keliling, pokoknya diusahakan anak jangan megang HP. Terlempar sebenarnya Bu Karyati ya. Terlempar ya Pak. Padahal menarik nih praktik baik Bu Karyati ya Pak ya, dengan jumlah siswa yang tadi 1000 itu dia sebagai waka kesiswaan, berarti memang itu kerjaannya sehari-hari menghadapi siswa. Semakin banyak siswa di sekolah itu pasti makin banyak masalah ya. Aduh, sayang sekali. Dan kesimpulannya artinya dia muncul lagi bagaimana praktik baik yang dilakukan terhadap siswanya dengan keliling, tidak ada yang boleh memegang HP. Itu mungkin salah satu bisa kita terapkan juga di sekolah. Tapi terkadang kita sudah mengingatkan juga, apalagi yang saya bilang tadi, saya juga di SMA, kita kasih tahu ya sebentar aja dia masukin, tapi habis itu dia keluar lagi gitu loh. Kepengen nih tahu postingnya gimana, apa yang dilakukan jika memang sudah berulang kali dikasih tahu. Nanti siswa itu lagi. Tadi orang tuanya dibilang ambil aja gitu atau sebulan tahan gitu. Tapi kan capek juga kita masa pegang handphone orang sampai 1 bulan, karena sekolah saya juga melakukan hal tersebut. Tetapi nah itu satu tadi memang tantangan kita sebagai guru. Oke, ini ada juga nih saya baca di chatnya dari Ibu Liza Wiwita.
Terkait HP, bisa juga sekolah menyediakan tempat untuk penyimpanan HP bagi siswa. Begitu sampai sekolah, semua siswa meletakkan HP di lemari sesuai kelasnya. Dan jika dibutuhkan untuk pembelajaran, maka HP-nya bisa diambil dan digunakan. Ya, terima kasih masukannya Bu Liza Wiwita. Tetapi kadang itu tadi semakin bertambah berarti pekerjaan gurunya untuk menyediakan tempat, belum lagi jenis handphone-nya banyak, ketukar pula lagi ya. Aduh, tanggung jawabnya berat. Karena tidak pernah Bu terjadi seperti itu di sekolah saya. Berlaku pas ujian, handphone disimpan, ditaruh malah di depan guru gitu loh, di depan meja guru. Memang kadang ada juga anaknya yang iseng atau gimana, dia ambil handphone bukan punya dia, punya handphone kawannya. Itu hampir bermasalah gurunya. Atau itu dia disengaja siswanya atau tidak. Tapi kan karena di situ statusnya siswanya yang hadir kita tahu berapa orang, kemudian yang meletakkan handphone berapa orang, dan itu diperiksa gitu. Memang kemarin akhirnya untung tidak sampai mengganti, tapi tetap kita jadi kewalahan gitu. Ya, itu mungkin salah satu juga permasalahan yang pernah saya alami di sekolah. Makanya handphone itu juga sebagai penolong kita guru dalam pembelajaran media, tapi juga bisa sebagai bumerang kita. Nah, terima kasih Bu Liza Wiwita, boleh seperti itu bisa diterapkan juga. Tapi kita balik lagi ke gurunya, ya kita advokasi juga kita dan siswa, bagaimana baik buruknya jangan sampai suatu tadi itu teknologi itu juga malah membuat kita sebagai guru menjadi musuh kita. Oke, terima kasih Bu Liza Wiwita atas masukannya. Kepengen juga sih harusnya langsung bisa berbagi nih Bu, jadi kita bisa saling ngobrol gitu ya Pak Lutfi, Pak Mujib. Tapi ya nggak apa-apa, walaupun demikian sudah memberikan masukan kita. Terima kasih Bu Liza. Ada lagi Bapak Ibu, kita kalau di waktu saya ini sudah jam 9 pukulnya pas Pak, atau nggak tahu di sana pukul pas Pak. Berarti kalau di Kalimantan, di Sulawesi sudah jam 10 malam ya Pak, ya cukup larut. Oke, terima kasih. Mungkin kita sudahin atau bagaimana nih? Kita masih tunggu satu lagi. Gimana Bapak Ibu? Sudah ya? Atau kita skip dulu, kita lanjutkan pada program 11 yang ketiga, mungkin dengan update-update berita yang baru, kemudian ada masukan baru. Dan karena belajar pun sudah terlalu malam, kita butuh istirahat untuk besoknya. Pak Lutfi gimana? Kita sudahin ya? Atau ada ini nih, closing statement nih buat dari Pak Lutfi dan Pak Mujib. Silakan, kita langsung aja Pak. Ya, oke. Ya, mungkin izin duluan ya kalau itu untuk closing statement malam ini. Ya, terima kasih teman-teman untuk belajar malam ini yang tentunya banyak cerita dan banyak apa yang bisa kita bagikan. Nah, mungkin untuk closing statement malam ini yang tentunya advokasi ini tidak bisa kita seperti guru belajar, kita tidak bisa belajar sendirian, dan kita tidak bisa mengadvokasi sendirian. Kita butuh belajar dengan teman, dan kita butuh beradvokasi dengan teman. Mari berkolaborasi, mari gotong royong, saling bantu dan saling menguatkan untuk saling melindungi teman-teman guru kita. Itu saja dari saya, Bu Helda. Ya. Terima kasih. Maaf Bapak Ibu tadi mungkin karena terlalu kita seru sampai lupa saya berikan link absen. Bapak Ibu sudah bisa melihat di kolom chat, itu bisa langsung diisi ya Bapak Ibu ya. Nah, itu absen dan presensi yang nanti kita lanjutkan juga bisa di grup Bapak Ibu. Silakan Pak Lutfi. Iya, baik. Terima kasih Bu Helda dan terima kasih juga kepada teman-teman guru belajar, khususnya kawan-kawan yang tergabung di kelas 11 ya, sesi belajar advokasi. Saya cuma ingin menyampaikan, tadi sudah diwakili oleh closing statement Pak Mujib ya. Saya ingin menyampaikan buat kawan-kawan bahwa kami punya program 11 ya Bu Helda, bagi Bapak Ibu, rekan-rekan guru yang punya praktik baik pada bidang advokasi, karena kami punya forum
maka boleh dikapali kepada seluruh kawan-kawan senusantara bagi yang punya praktik baik tentang advokasi atau ingin berbagi tentang hal-hal yang terkait dengan advokasi dan kebijakan pendidikan, boleh menghubungi kami di bidang advokasi dan kebijakan pendidikan, khususnya bisa langsung menghubungi Ibu Helda dan bisa juga melalui Pak Mujib dan saya sendiri. Saya pikir seperti itu. Salam dari kami bertiga bidang advokasi dan kebijakan pendidikan. Mari terus bersama belajar untuk hal-hal yang terkait dengan advokasi Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Bu Helda. Terima kasih Pak Mujib. Iya. Terima kasih Pak Mujib atas statement closingnya, karena kita juga udah ada grup ya Bapak Ibu, mungkin bisa berbagi di sana. Dan akhirnya sudah berjalan 2 jam kita, saya, Pak Lutfi, Pak Mujib membersamai Bapak Ibu untuk belajar advokasi kita dulu profesi guru. Jadi jangan takut lagi dan jangan anti lagi terhadap seragam-seragam, karena kita memang hidup tuh harus berkolaborasi karena makhluk sosial. Kita juga harus bisa belajar bagaimana apa yang terjadi pada diri kita harus bisa mengatasinya. Nah, Bapak Ibu tadi di awal saya sudah membacakan pantun, dan yang terakhir juga saya akan membacakan pantun nih buat Bapak Ibu agar tetap ini semangatnya. Pena di tangan, suara lantang. Advokasi kita, harapan yang terang. Mari bersama kita perjuangkan hingga keadilan benar-benar datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Helda. Kita foto bersama, Oke, oh iya betul, kita foto bersama ya Bapak Ibu. Dari awal tetap bertahan jumlahnya, bisa on kamera Bapak Ibu, kita akan lakukan dokumentasi. Silakan yang masih bisa nih, atau yang sudah pakai seragam malam tadi lagi agak susah. Layar ya. Iya. Layar yang pertama. Ibu senyum yang manis. Oke. Layar yang kedua tetap tahan senyumnya Bapak Ibu ya. Oke. Layar yang ketiga. Oke. Ya. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Terima kasih. Senang bisa belajar bersama. Terima kasih Pak. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Izin Bu. Selamat malam Bu.